Bapak Ibu, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah ilmu juga bagi kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat satu ilmu lagi insya Allah dari Dokter Sakila. Dokter Sakila itu umurnya jauh seperti umur anak saya, jadi kebingung. Sebelumnya mungkin kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu CV dari Dokter Sakila, karena kalau nggak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Hari ini temanya materinya akan disampaikan tentang jantung ya. Jadi jantung tentu kita udah tahu ya, semua organ jantung itu kan suatu alat atau organ yang paling penting ya vital buat tubuh kita, karena fungsinya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau ada gangguan dari jantung maka mungkin seluruh organ tubuh atau metabolisme sari makanan tidak bisa diserap oleh tubuh ya. Maka nanti kita akan tahu bagaimana cara untuk menjaganya, cara menghindari atau yang hal-hal yang nggak boleh, terus biar agar jantung kita tetap sehat. Nanti kita akan mendapatkan dari Ibu Dokter. Saya ingin membacakan dulu riwayat pendidikan dari Dokter Sakila. Dokter Sakila lahir di Sukabumi tanggal 26 November 1990. Alamat sekarang di Bukit Cimanggu City, Blok S9F, nomor 5, Tanah Sareal, Kota Bogor. Nomor HP 812-300-4750. Riwayat pendidikannya yaitu tahun 2007 hingga 2013 itu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Tahun 2005 hingga 2007 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tahun 2002 hingga 2005 SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tahun 1996 sampai 2002 SD Negeri Insinyur Haji Juanda Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tahun 2020 hingga 2021 verifikator internal Rumah Sakit Melania Bogor, Jawa Barat. 2016 hingga 2017 PLH Manajer Penunjang Medis Rumah Sakit Hermina Sukabumi, Jawa Barat. Terus sebagai Kepala Instalasi Kamar Bersalin dan Kamar Operasi Rumah Sakit Hermina Sukabumi, PPI atau IPCO ya, Internal Infection ya, Prevention Control Officer Rumah Sakit Hermina Sukabumi, Jawa Barat. Tahun 2015 hingga 2016 Kepala Instalasi Perawatan Umum Rumah Sakit Hermina Sukabumi, Jawa Barat. BPJS Rumah Sakit Hermina Sukabumi, Jawa Barat. 2015 hingga 2017 Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Sukabumi, Jawa Barat. 2014 hingga 2015 Internship Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dari dan Puskesmas Dharmarini, Temanggung, Jawa Tengah. Organisasi 2001 hingga sekarang sebagai pengurus Dompet Duafa Volunteer Jabodetabek. 2020 hingga sekarang anggota ID Kota Bogor. 2015 hingga 2020 anggota ID Kota Sukabumi. Insyaallah banyak banget. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian materi mungkin nanti bisa disambil dengan praktek ya. Selanjutnya diskusi, tanya jawab, dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Ibu Dokter yang kali ini itu pelatihan ya, dengan pelatihan bantuan hidup dasar atau
pertolongan pertama pada henti jantung. Mari kita sama-sama menyimak dari yang disampaikan oleh Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pada lemas ini bapak-bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cup yang bersedia jadi moderator pagi hari ini, pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang kita nanti di sini istilahnya sebenarnya sharing ilmu ya Pak, ya, berbagi. Kebetulan saya punya ilmu sedikit di bidang kesehatan karena sesuai dengan pekerjaan, jadi setidaknya ingin bisa memanfaatkan ilmu yang dipunya, di-sharing, dibagikan ke bapak-bapak dan ibu semua. Sebelumnya Pak, nih biasanya kalau pagi-pagi puasa lemas, biasanya kurang fokus. Coba sekarang angkat tangannya dulu. Nah, angkat tangannya. Tangan kanan aja. Tangan kanan ya Pak ya, nggak ketukar ya tangan kanan. Ikutin instruksi saya ya. Kalau saya bilang pegang hidung, berarti nanti tangannya dipegang ke hidung ya. Kalau misalnya pegang mata, bolehlah matanya di kanan atau kiri, yang penting matanya dipegang ya. Siap? Pegang hidung. Oke, ke atas lagi. Pegang telinga. Lagi. Pegang dagu. Ayo, pegang lagi. Pegang dagu Pak, pegang dagu. Ikutin, bukan ikutin gerakan saya, ikutin instruksi saya. Ada yang masih kurang fokus nih kayaknya lagi ya. Ganti deh tangan kiri sekarang, bisi cangkel. Pegang mulut. Oke. Pegang mata. Pegang hidung. Oke. Udah fokus ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Baik. Alhamdulillah udah pada fokus. Ini materinya sebenarnya ringan Pak ya, ringan banget gitu, karena bantuan hidup dasar. Berarti ini adalah nanti gimana caranya kita mempunyai ilmu dalam memberikan bantuan hidup yang paling dasar. Nah, kita lanjut ya Pak ya. Jadi nanti tujuannya nih di sini bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami dasar-dasar bantuan hidup dasar itu seperti apa. Karena kenapa? Ini Pak sebabnya, bencana dapat terjadi kapan saja. Setuju? Setuju ya Pak ya. Baik itu bencana alam. Rabu siang pasca Jumatan, ada yang tahu ada yang kebakaran? Ya, di rumah sakit Salah kebakaran. Itu kan bencana ya Pak ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba ya, bahkan di rumah sakit sekalipun bisa terjadi kebakaran gitu ya. Namun ada lagi satu bencana Pak yang bisa terjadi nih kapan aja, di mana aja, dan pada siapa saja. Apa itu? Ada yang tahu apa? Ini Pak, henti jantung. Coba biar fokus kita tanya, kayaknya banyak bapak-bapak yang pintar ini ya. Pak, henti jantung itu apa Pak? Bapak. Jantungnya berhenti. Oh iya Pak. Berhenti mendadak fungsi jantung, ditandai dengan hilangnya kemampuan jantung untuk memompa, berhenti nafas, dan kehilangan kesadaran. Oh, tepuk tangan itu Bapak siapa namanya Pak? Pak itu, Pak pinter Pak ya. Dan nggak usah harus ikutan ya Pak. Jadi betul ya kata Pak ya, berhenti mendadak, henti jantung itu ya Pak ya. Jadi kan kalau kita fungsi, coba pegang dada masing-masing. Kerasa kan? Duk, berarti itu berfungsi. Ada yang nadanya dangdutan, duk, enggak ya? Aman ya Pak ya? Ya, ada kan detak jantungnya belum dijual kan? Nah, jadi kalau terjadi henti jantung itu, fungsi jantungnya tiba-tiba berhenti Pak. Kayak colokan, dicabut langsung mati gitu. Nah, itu tuh menyebabkan nanti kayak berhenti nafas kita juga, kesadaran juga hilang, karena gimana pun jantung itu pompa kehidupan kita ya. Sebenarnya memang penyebabnya masih gangguan listrik jantung
gangguan listrik jantung yang menyebabkan henti jantung. Namun biasanya diawali dengan serangan jantung dulu, Pak. Gitu. Jadi serangan jantung itu kalau pada kasus yang sangat ya tiba-tiba dan parah menyebabkan henti jantung, Pak. Itu ada yang udah pasang ring di sini. Nah, Bapak waktu itu ngerasain ya serangan jantung, rasanya gimana? Gimana Pak? Boleh berbagi pengalaman? Nggak enak ya? Pengalaman jangan enak aja ya. Gimana rasanya Pak waktu itu? Sebenarnya saya nggak merasakan gejala ya, karena hasil dari medical check up treatment. Jadi ada borderline aja. Ada borderline ya, jadi disarankan pasang jantung, ya. Pasang ring. Kenapa Enggak sih, tuh? sebenarnya disuruh CT dulu. scan dulu, tapi dokter di Balikpapan langsung di kateter, ternyata ada penyumbatan 92, 90 dan 70. Wah, tiganya ya Pak. Yang dipasang ring ya, tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Luar biasa ya Pak ya. Manusia Iron Man itu Pak, udah ada ringnya itu di dada ya. Nah, jadi pada kasus serangan jantung yang nah gitu bisa bergejala, bisa tidak bergejala. Cuma yang dikhawatirkan ya yaitu Pak, saat serangan jantung tiba-tiba terjadi henti jantung. Jadi udah tahu ya bedanya serangan jantung sama henti jantung. Kalau serangan mah kita masih bisa ngerasain gitu Pak, nyeri gitu karena si jantung masih berfungsi, cuma terganggu. Pada henti jantung, fungsi jantungnya sudah tiba-tiba berhenti, gitu, tidak ada lagi itu. Makanya kan gejalanya nggak ada nadi Pak di raba tuh, terus nggak ada nafas, kesadarannya juga menurun. Jadi nggak serta-merta orang yang pingsan, orang yang kejang itu ya pingsan gitu, bisa jadi terkena henti jantung. Nah, kenapa bantuan hidup dasar itu menjadi penting Pak? Karena ini ya Pak ya, ini ada video, kita tonton dulu ya sebentar ya. Ini bapak-bapak kan pasti suka ya nonton sepak bola. Jangan lihat yang ini, nanti fokusnya yang nanti di belakang. Ini lagi pertandingan sepak bola Pak, ini saya lupa ini liga apa ya, pokoknya liga di mana, nggak tahu tahun kapan gitu kan ya. Tiba-tiba aja Pak, nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi olahraga di lapangan, lagi tanding kayak gini kondisinya. Jadi hati-hati Pak, pada orang yang pingsan tuh kadang nggak sekedar pingsan, bisa jadi dia terkena henti jantung ya kan, langsung tuh medis datang. Oh, ini kebetulan pas ada tim medis. Tapi coba kalau misalnya kita melihat kejadian yang ini pas lagi beli tajil misalnya, tiba-tiba ada yang ngegubrak gitu kan, masa Bapak mau videoin ya kan, biasanya gitu ya kalau zaman sekarang mah di videoin selfie gitu kan, enggak ya. Jadi nanti Pak harapannya kalau misalnya ketemu nih lagi dimanapun Bapak berada, karena tadi ya bisa terjadi pada siapapun, saat kapanpun, dimanapun, Bapak nggak ada yang ngegubrak diem aja gitu, karena udah pelatihan di sini ya Pak ya, siap ya, Ibu juga ya, nah, udah pelatihan nih. Jadi kalau ada yang tiba-tiba nggak sadarkan diri atau apa, udah tahu harus diapain ya, selain teriak-teriak terus ngevideoin ya. Ya, lebih enak. Nggak biasa pakai ini Pak misalnya. Baik. Punten nih. Terbalik. Balik. Ini. Atau pakai yang ini, pakai ini. Nah, itu. Oh, bisa. Nah, lebih enak. Oh, sini. Nah, tes. Oh iya ya. Belum pernah pakai ini, biasanya mic Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi ini karena bisa terjadi kapanpun, di situasi apapun gitu. Jadi kita harus bersiap siaga, harus punya ilmunya. Nah tadi kenapa sih bisa terjadi henti jantung gitu? Ini sih sebenarnya studi di Amerika ya Pak ya, tapi di Indonesia tuh penyebab kematian tertinggi juga yang pertama adalah serangan jantung Pak, gitu. Henti jantung, serangan jantung, baru kedua ketiganya lain-lainnya. Sama ternyata di negara barat juga seperti itu. Nah siapa saja sih yang beresiko terkena
atau terjadi gitu ya kan, walaupun bisa siapa saja tapi ada orang yang lebih beresiko gitu terkena serangan jantung ataupun henti jantung. Misalnya yang mempunyai darah tinggi, hipertensi, ya ada bapak-bapak di sini yang punya darah tinggi, ibu-ibu, aku, ayo bulan puasa, nah ya, gitu. Jadi bapak faktor resiko ya pak ya, gitu cerita. Yang diabetes, gula, ayo angkat tangan. Ibu ada satu aja. Yang obesitas, gendut, saya juga obesitas sih pak, langsung kalau habis karena ya. Kebiasaan tidak sehat alias mudut atau merokok. Masa bapak satu orang, ada lagi? Alhamdulillah ya cuma satu orang. Ada yang empat-empatnya punya nih. Udah mah darah tinggi, gula, gendut pula, ngerokok pula ada. Ya itu mah harus bersiap ya, nanti sudah bisa mompa sendiri nanti jantungnya kalau henti jantungnya. Kayak ini apa ya penyebab terbanyak, tapi lagi-lagi bisa terjadi pada saya dewasa sehat muda kayak gini ya, muda ya saya mah ya pak, punten bu ya, dewasa muda kayak saya gitu, bisa terjadi juga henti jantung ya, karena bisa terjadi karena henti jantung itu bagian dari bencana ya pak ya. Nih kalau udah kelihatan It strikes suddenly, kita harus ngapain nih? often there are no symptoms. It can happen to anyone, old or young. When sudden cardiac arrest strikes, a person needs help immediately. In 3 minutes, they'll have brain damage. After 12, they will likely be dead. When sudden cardiac arrest strikes, will you know what to do? Call 911. Do CPR. Use an AED. Save a life. It's in your hands. A message from the Heart and Stroke Foundation. Oke, tadi kalau dari video, kalau terjadi gitu, yang pertama adalah memanggil bantuan. Kalau di barat mah 911, 911 di kita juga ada pak sebenarnya 119. Tapi bisa lebih disederhanakan lagi, adalah minta pertolongan ke sekitar pak. Ya, jadi kita sebelum menolong orang, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memanggil bantuan, karena kita nggak bisa menolong seseorang itu sendirian. Kecuali keadaan terpaksa banget gitu ya pak ya, kalau masih bisa meneriakan Pak tolong bantuin cari ambulans, nah ngomong sekalimat itu aja gitu, nanti biar orang lain yang mencari gitu, entah itu mobil untuk ngangkut atau nanti ambulan atau bantuan untuk memindahkan ke tempat yang aman misalnya ya gitu. Kemudian tadi yang kedua adalah CPR. CPR itu apa pak? Resusitasi jantung paru alias bantuan hidup dasar gitu pak. Yang ketiga AED itu nggak banyak di tempat di Indonesia, itu belum banyak pak. Baru ada yang saya sering lihat tuh di setting rumah sakit, di bandara kalau pernah lihat ya, kontak ada gambar lope, ada apa listriknya itu. Nah itu AED itu alat kejut listrik. Kalau di film-filmnya yang ditaruh di dada terus kitanya ngorejat gitu ya, kalau dipasang listrik itu kayak gitu. Nah jadi yang akan kita pelajari adalah ini ya Pak, bantuan hidup dasar. Apakah itu bantuan hidup dasar? Tindakan utama, tindakan ya Pak ya, yang dilakukan pada kondisi henti nafas dan henti jantung. Ya, jadi apa yang kita lakuin nih kalau nemu orang yang tadi pingsan kayak tadi? Prinsipnya 4 ini Pak ya, di mana-mana di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di Afrika gini. Yang pertama selalu panggil bantuan. Kemudian lakukan resusitasi jantung paru. Kalau ada AED gitu. Kalau enggak langsung nanti kalau memang sudah kembali gitu kesadarannya, itu nanti kita tetap harus observasi atau sambung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Di sini juga diulang lagi tuh, cek, telepon, kompres gitu, selalu gitu ya, kompres. Nanti kita sama-sama nih ya Pak, udah ada yang menunggu disolatin di depan alat peraganya. Ini yang akan kita pelajari gimana caranya ngompres yang betul gitu ya. Nih yang pertama, kalau terjadi di jantung, ingat-ingat DRCAB, danger, bahaya. Bahaya tuh maksudnya apa? Pastikan keamanan. Tadi jadi sebelum nolong kita tuh pastikan kita juga aman ya Pak ya, jangan kita juga lagi terluka gitu tiba-tiba dia bisa karena jiwa heroin tinggi mau nolong, enggak, tetap harus amankan kita sebagai, karena apa? Biar tidak menambah jumlah
korban. Jadi amankan diri dulu Pak ya kalau yang danger. Ingat dulu ya urutannya ya, danger, respon, sirkulasi, airway itu atau jalan napas, breathing itu pernapasan. Ini maaf ya Pak ya, slide-nya bahasa Inggris kita biar globalisasi gitu kan. Kayak kece gitu nanti, Masjid Al-Hidayah globalisasi pakai bahasa Inggris slide-nya ya. Karena saya nggak nemu Indonesianya Pak. Ya, tapi nanti kita kupas satu-satu. Yang tadi ya kita ke danger bahaya tuh. Yang pertama adalah amankan kita sebagai penolong pasien sama lingkungan. Amankan penolong yang tadi ya Pak ya. Semisal yang mau kita tolong itu berdarah-darah atau apa, kalau kebetulan Bapak ngantongin sarung tangan ya pakai sarung tangan gitu. Atau misalnya Bapak itu jatuhnya di tengah jalan ya, Bapak amankan diri dulu, jangan ke tengah jalan juga gitu ya Bapak, karena itu kita biar tidak menambah korban. Yang kedua, amankan pasien. Amankan pasien itu ya Bu ya, kalau di zaman sekarang amankan dari kamera-kamera ya, maksudnya kan jangan dulu di video Ibu, kita tolong dulu gitu. Nah tinggal ngomong gitu ya. Sama kalau misalnya pastikan kalau tempatnya memang kurang enak gitu, misalnya mau nolong tapi di atas batu ya kasihan ya Pak ya, nanti hidup tapi ininya bocel-bocel, lecet-lecet lagi kan gitu ya. Jadi amankan pasien, amankan lingkungan. Bapak izin ke sekitar, jangan nanti Bapak dikira mau ngegebukin orang atau kan namanya mau CPR, nanti kita mungkin akan membuka baju, nanti dikira pelecehan seksual lagi pada orang pingsan, digebukin warga. Bapak bilang, saya awam terlatih istilahnya, saya sudah pernah bisa nolong, saya mau nolong, izin. Pengumuman dulu nih ke sekitar, biar itu Pak, biar tadi keroyongin bapaknya ngapain kok buka-buka baju, padahal kita kan menolong gitu ya. Ini ya yang pertama, jadi kita pastikan ini dulu. Kemudian sambil tadi langsung minta bantuan ke sekitar, tolong panggilin ambulan atau panggilin siapa lah, misalnya ada dokter di sekitar atau apa. Nah ini Bapak cara ngecek respon ya Pak ya, ini jumlahnya pas nggak Pak? Coba Pak, duduknya berdua-berdua Pak, deket-deketan Pak. Nah, biar kita langsung praktek langsung cara ngecek respon. Ibu juga berdua-berdua. Cara ngecek respon tuh Pak, kalau mau praktek pasangan dulu, cari pasangan masing-masing. Cara ngecek respon pada orang nggak sadar itu ada 4 tahap Pak ya. Yang pertama dipanggil suara dulu. Ya boleh lah. Dipanggil pakai panggilan kalau Bapak kenal. Kalau nggak kenal juga kan kelihatannya gendernya ya Bapak atau Ibu. Pertama adalah panggilan suara dulu, Pak. Nah, coba dicoba. Pak. Gitu ya Pak ya. Ya yang jelas ya Pak ya, panggilan Bapak-bapak. Gitu ya. Kemudian kalau enggak Bapak tepuk-tepuk pundaknya Pak. Ya, nah tepuk-tepuk Pak. Nah cara cek respon kedua ya, tepuk-tepuk. Masih nggak sadar juga Pak, Bapak cubit cubitnya di kening, kalau nggak di dada ya, cubit gemes dulu aja, jangan beneran ya. Tapi kalau beneran nggak sadar emang harus kayak ijit gitu Pak, gitu kalau emang ini. Kalau sampai nggak respon juga berarti dia emang tidak sadar. Tadi itu ciri-ciri di jantungnya, kan tadi 3 ya ciri-ciri di jantung. Tidak ada pernafasan, dicek nadi nggak ada, tidak ada kesadaran. Nah kesadaran udah kita cek, nggak sadar nih. Setelah itu apa Pak? Setelah nggak sadar ada yang tahu nggak Pak? Udah pasti nih pingsan, nggak ada kesadarannya ini gitu. Ya bukan kesadaran akan ini kesadaran. Adalah cek nadinya Pak. Cek nadi kan biasanya kalau kita ngecek di sini ya Pak ya. Tapi kalau pada orang nggak sadar paling gampang di sini Pak. Nah sekarang 3 jari Bapak tempel, 3 jari dulu. Bapak ke bawah dagu dulu, susurin ke tengah depan. Jadi antara kerongkongan sama tadi bawah dagu kita ini tekan. Coba kerasa nggak nyut-nyutan? Ke temennya aja Pak. Kalau ke sendiri mah masih kerasa. Ke temennya dicek. Nah, Coba ya. 3 jari taruh dulu di bawah dagu. Ada. Kalau nggak ada, gitu. Kerasa nggak? Ya, susurin. Nah, ibunya kapalan ini kayak tangannya ya. Ya, harus dilatih ya Bu ya, karena ya itu makin kita sering makin kebiasa Ada. ngecek sendiri gitu ya. Udah kerasa.
Rasanya gimana Pak? Duh, nah ya benar ya. Kalau rasanya kayak ada yang nyetrum, salah itu berarti ya, bukan ngecek nadi. Dicek nadi ya, kalau paling cepatnya 10 detik Pak, jadi nggak lama-lama, nggak semenit. Nyari dulu, nggak. Kalau nggak gitu ya Pak ya, memang kita kan namanya henti jantung harus cepat. Karena kenapa Pak? 3 menit kita nggak nafas, otak kita udah cedera. 5 menit gak nafas, jantung kita makin gak fungsi. Lewat 10 sampai 12 menit gak nafas, kita sudah kembali ke yang maha kuasa. Jadi Bapak tuh harus bisa dalam 3 menit nih Pak. Kenapa? Biar gak cedera otak, biar fungsi jantungnya juga akan kembali dengan baik, gitu ya. Nih, bila memang tidak ada, berarti Bapak siap-siap untuk kompresi Pak. Kompresi itu apa? Neken di mana Pak? Neken jantung. Kita tuh bakal, kan biasanya jantung bisa mompa sendiri ya Pak ya, atau Bu ya. Sekarang kalau henti jantung kan nggak ada yang mompain nih, berarti kita akan membantu mompa, tapi nggak langsung dari jantungnya langsung kita perket, itu mah di kamar operasi ya. Jadi kita menekan jantung dari luarnya tuh mana? Dinding dada depan ya Pak ya. Nanti jika tidak ada nadi, kita mulai gini. Ada yang mau ke depan nyobain, yang berani? Ini udah rekayasa manusia, kayak manusia Pak ininya. Kalau tadinya mau bapak-bapaknya dia tapi sakit Pak. Ini siapa Pak yang mau? Atau ibu deh, biasa ibu yang lebih berani nih. Mau bapak mau ibu? Bapak aja bapak. Oh bapak boleh Pak, ayo. Senior. Temenin saya Pak. Nih, ya. Bapak udah kenalan dulu ya sama ini namanya boneka peraga ya. Bapak ngadep sana Pak biar kelihatan sama-sama. Ibu-ibu kalau mau nggak kelihatan boleh ada kesini miring ya. Jadi caranya betul ya nih. Paling baik emang paling enak kita kerjanya nanti posisikan kita di sebelah kanan. Aku bilangin korban aja lah ya Pak ya, sebelah kanan korban. Apa duduk enak. Nah Bapak tangan ini taruh ke dada tengah itu patokannya ya Pak, maaf ya ini agak vulgar dikit, puting susu di antara puting susu kedua di tengah-tengah. Nah di situ satu tangan kanan di sini dulu, gini aja Pak ngadepnya. Nah gitu, nanti atasnya gini ditempel yang kiri, dikunci. Nah ininya lurus ya Pak ya, bahunya gak gini lurus. Nah nanti yang gerak bukan gini ya, tapi bahu kita yang gerak, coba Pak. Nah benar bahunya, nah kerasa kan Pak? Tuh nyala kalau benar. Masih merah Pak, masih belum dalam, harus sampai hijau Pak. Nah gitu ya Pak. Jadi kita nolong pun harus betul ya Pak ya, karena kalau cuma ini doang mah udah Pak menimbulkan rumah sakit langsung ya. Setengah jam gitu. Udah kelewat Jadi gitu ya Pak ya kalau nolong ya. Jadi kerasa ya Pak ya, harus keluar tenaga ya Pak ya, nggak bisa cuma sini ya. Jadi prinsipnya memang harus lurus. Kita pakai bahu ya ininya pompanya, dan istilahnya kedalamannya tuh 5 cm dikira-kira, atau ya kayak gitu Pak, coba sampai hijau. Itu Merah, masih merah. Dok, itu sekuat tenaga. Iya. Jadi tapi tenaga kita nggak di tangan, tapi dari bahu. Ini ya, gitu. Letaknya Pak mungkin, Bapak kurang ke sini nanti. Nah, patokannya. Ya patokannya ya, letakkan di antara dada, depan dada, tapi ya patokan gampangnya puting susu ya, gitu. Di dada situ. kurang berhasil. Belum Pak, belum tapi ini lemas nih. Sahurnya Pak, sahurnya. Lepas dulu Pak, dia masih ngedetek merah. Nah, berarti lanjut. Ini Bu sini. Ya, lanjut. Posisikan ya. Terus agak dalam aja Pak, mantep aja. Karena kan dinding dada kita itu tebal ya Pak ya, ada tulang lunak. Jadi emang harus kuat ininya. Ya Pak, apa-apa Pak. Nanti Bapak akan bisa. Itu ya Pak ya prinsipnya. Dilakukannya berapa banyak Bu dokter? Pakai jarum ya dilakukan. Ya, jadi dalam 1 menit itu harus 100 kali pijatan Pak. Harus santai yang Ayo, penting. siap. Habis tenaganya kita. Ayo. Makanya kalau nolong itu udah itu yang tadi saya bilang nggak bisa sendiri Pak, untuk bergantian ngompres gitu. Ada lagi yang mau nyoba nih? Biar kerasa emang
emang seperti itu Pak. Kebayang kan kalau probandusnya manusia hidup, manusia sadar, sakit lah. Itu tulangnya nggak cedera kalau orang. Enggak, kalau karena kan sebenarnya itu tulang lunak ya Pak. Justru kalau kita salah menempatkan posisi, kenapa posisi harus benar? Adalah untuk mencegah cedera seperti itu. Ya coba Bapak nih, cobain. Ya, yang paling kuat ini Pak, prinsipnya tangan yang paling kuat yang mana? Itu yang ditaruh di bawah. Ya boleh kanan, kan ada orang kiri ya. Tangan kiri. Yang kuat yang mana? Kanan. Berarti kanan di bawah, kiri yang di atas. Nah, Nah, kasih tangan atas kirinya. tangan atas kirinya. Terus lurus. Urus. Nah, betul. Harus urus. Udah. Udah. Tekan Pak. Pakai tekan. Terus. Tuh, terus oke. Lagi belum. Nah, udah bagus. Udah dikit lagi. Nah, terus ya. Terus. Udah kuning tuh. Nah, kerasa ya Pak kayak gitu Pak. Nah, kerasa ya. Nah, jadi biar menghindari cedera memang meletakkan tangannya harus betul dulu ya. Tadi ya patokannya di tengah-tengah. Patokannya gampangnya itu. Sebenarnya ada lagi patokan yang paling betul Pak. Ulu hati, 3 jari di atas ulu hati. Taruh tangannya. Jadi ngambil 3 jari dulu dari ulu hati. Nih 3 jari ulu hati, ini ulu hati, 3 jari taruh tangan. Nah itu patokannya pasti bangetnya. Ulu hati, ambil 3 jari dari atas ulu hati, di situ kita taruh. Lurus. Ya. Pada punya kan ulu hati. Nyatanya bisa, cuma manggil Hasan lama. 3 jari dari ulu hati. Nah tekanin. Lebih 5 menit. Penasaran ya Bapak ini. Masih merah soalnya. Saya dulu ujian gini Pak, biar lulus dokter, kalau nggak hijau merah nilainya gitu. Karena emang kita harus betul ya Pak ya. Kok merah terus? Kalau tanya kenapa merah terus, posisinya udah benar apa belum? Coba diulang. Nah, Ini kan? ya 3 jari. Tenang Pak. Nah, mau coba 100 kali dalam 1 menit? Oh, berani Pak 100 kali dalam 1 menit? Ini memang gitu ya Pak hitungannya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kenapa? Emang karena detak jantung kita dalam 1 menit itu segitu ya Pak ya. Dari 60 sampai 100. Cepat. Itu kan detak jantung normal. Kita berusaha menggantikan fungsi jantung gitu istilahnya. Kurang tenaganya. Gitu. Pak kita coba ya 100 kali siapa? Puasa Bapak insya Allah ya. Nggak apa-apa lah ya, olahraga Pak. Coba Pak, dari awal ya 3 jari di atas ulu hati, 3 jari taruh tangannya. 3 jari. Biasanya saya pakai tangan kiri gini, 3 jari gini. Gitu. Nah, oke, siap, kunci. Siapa? Kita sampai 100 kali ya, hitung bareng-bareng ya Pak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ininya jangan pakai bahu. Nah, dulu, 21, 22, 23, 24 gitu ya Pak. Bukan gini ya Pak, bukan gini. Kayak gini. Nah. Oh iya. Gitu lurus. Karena kalau dengan gitu kita lebih punya tenaga Pak. Kalau gini lebih nggak ada tenaga. Ya, ibu-ibu mau nyoba nggak Bu? Lumayan Bu ini. Lumayan dong, yang dibawa ke situ. Ayo nanti ya. Udah berapa? Udah berapa hitungannya ini Pak? Udah berapa ini Pak hitungannya? Tuh, ini bagus ya bapaknya tuh hijau terus tuh. Capek Pak? Enggak. Kemudahan. Capek pasti ya. Ibu pengen nyoba. Oh boleh. Bentar ya ibu mau nyoba dulu sini. Kita geser ke sana. Gitu ya, prinsipnya gitu Pak. Kecepatannya gitu. Tapi nanti Pak setiap setiap 30 nanti diselangi sama 2 kali nafas buatan Pak. Cuman karena nafas, karena sekarang pandemi sih Pak ya, kita nanti ada istilahnya cuma CPR aja gitu. Karena emang yang paling kita pentingin itu adalah darahnya dulu kita pompain. Karena kan darah bawa oksigen ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti kalau CPR kita bagus, sirkulasi kita pompa bagus, sisa-sisa oksigen di darah itu bisa ngasih oksigen ke otak ke apa. Jadi kalau untuk awam udah nggak terlalu direkomendasikan kasih nafas buatan. Karena kan tadi kalau di rumah sakit mah ada alatnya Pak ya, kalau ngasih nafas. Kalau di kita di ini kan apa, mulut ke mulut Pak gitu ya. Kecuali Bapak ngantongin alat gitu yang bisa buat ini, ada Pak biasanya. Kalau mau beli gitu, koleksi gitu ada Pak alatnya. Ibu gimana Bu, bisa? Bisa.
merah tapi ibu, berarti masih salah ini. Oh hijau. Oke. Nah gini ya bu ya, lurus ininya. 3 jari dulu, ambil, taruh, kunci. Nah, lurus dulu sikunya. Nah, sadar, 1, 2, 3. Kurang dalam. Nah, udah bagus itu. Lumayan kan ya bu ya. Nah, ini mas saya setiap hari bu kalau di IGD ada aja satu yang ke IGD harus dipompa gitu ininya. Kondisinya di jantung. Gitu. Boleh bu, nggak apa-apa. Soalnya penasaran bu. Mumpung ada bu, kapan lagi ada kantong. Yang ini mah bagus ya di pecian pak. Mantap. Gitu ya pak. Jadi prinsipnya gitu ya, lurus sikunya, ditekan kuat gitu ya. Ya gitu 5 cm itu tuh kurang-kurang karena kenapa jarak jantung ke dinding dada sekitar segituan ya masih sedikit. Tapi nanti kalau bayi beda lagi ya pak ya. Kalau bayi harus lebih lembut. Gitu. Ya nanti memang idealnya itu nanti kita melakukan itu 1 siklusnya itu 5 kali kak. Ya dalam hitungan 100 nanti kan setiap 30 nanti dikasih 2 kali 6 kali buatan. Nanti dilakukan selama 5 siklus terus dalam 1 siklus itu 5 kali putaran gitu pak. Setelah itu kita gantian. Karena capek pak. Nah itu capek banget pak. Emang pak itu. Kalau pakai pasien adalah prinsipnya nanti kita pas menekan gitu pasien dia balik lagi ke atas, jadi kembali ke posisi semula gitu. Itu berarti ke dalamnya ini gitu. Kalau tandanya yang kalau bapak CPR-nya bagus dan Allah menghendaki bangun pak pasiennya nanti. Betul gitu. Bangun pak. Jadi fungsi pompa jantungnya ini gitu. Kalau diri sendiri mah nggak bisa ibu, harus Kayak penanganannya gimana kalau sama diri sendiri? apanya? Misalnya di berasa Ini kan henti jantung bu, kalau henti jantung mah nggak sadar ibu. Kalau serangannya ibu duduk tenang, kalau ada oksigen pasang oksigen segera ke rumah sakit kalau serangan jantung. Kalau nggak ada oksigen ibu posisikan duduk yang enak, yang nyaman, habis itu tetap harus bawa ke rumah sakit bu. Karena serangan jantung itu golden time-nya cuma 2-3 jam. Sumbatan yang tiba-tiba itu yang bikin serangan. Tapi kalau henti jantung dalam 3 menit ibu harus bisa gantiin fungsi jantung pompa darah dengan cara tadi gitu ya. Cukup jelas ya pak ya yang ini ya pak ya. Kita lanjut dulu ya. Kenapa nggak ada yang nanya? Kalau pasien kalau kita bagus, kualitasnya bagus ya bu ya, nanti pasiennya insya Allah sadar bu, gitu. Ya kalaupun nggak sadar tapi nadinya kembali, ciri-cirinya gitu, nadinya akan kembali pak yang tadinya nggak ada, nadinya ada. Itu ciri-ciri kualitas kompresi jantung kita bagus. Jadi saat kita nanti evaluasi dicek itu bagus, apa nadinya muncul, berarti kita pompanya udah bener gitu, udah bagus. Nah nanti ada kapan kita udahan ya, masa iya gitu mantap gitu ya. Ini tadi ya, yang tadi ya pak ya, tangannya terkunci, ini apa, tuh bener ya posisinya gini ya tuh. Jadi emang kekuatannya tuh di sini pak gitu. Jadi nggak gini, kalau gini kita nggak bakal dalam dan lebih akan capek ngebakar energi kita. Jadi bahu kita yang dimainin bahu sama ini kita ya. Insya Allah tidak akan mencederai pinggang kita pak, enggak ya. Udah insya Allah karena udah engselnya udah sesuai ya. Jadi posisikan lurus ya, lurus dengan dada kita, tangannya kita juga posisikan gitu. Ini pak ya. Ini tadi ya pak ya nih, kompresi dada dilakukan paling 10 detik sejak henti jantung. Jadi saat nggak sadar udah bla 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 bla, kita cek nadi, nggak lama-lama nggak ada nadi, langsung nih kita kompresi. Ini tadi gimana yang bagus nih, yang biar kita mengharapkan nadinya bisa muncul kembali. Kompresinya di luar ceritanya 100 kali per menit kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kemudian paling lama 10 detik. 10 detik itu tuh biasanya untuk yang kasih bantuan nafas sebenarnya ya. Tadi kan setiap 30 nanti 2-nya nafas, 30, 2-nya nafas kayak gitu. Dimulai sebanyak ini ya. Nah tadi ini
Jadi memang targetnya 100 kali per menit, cuma nanti setiap 30 kali kita akan ngasih 2 kali napas buatan. Nah, cara ngasih napas buatan ini dulu Pak, kita ke napas, karena kan kalau henti jantung itu bisa jadi napasnya ada apa enggak Pak? Biasanya kalau henti jantung nggak bakalan ada napas Pak. Tapi kalau napasnya berhenti, jantung masih mungkin fungsi Pak. Jadi gangguannya cuma napas aja gitu. Tapi nadinya ada gitu, itu ada. Tapi kalau misalnya nadi nggak ada, napas ada, itu namanya zombie Bang. Ada ya. Zombie itu Bang, ada gitu. Yang memungkinkan tuh kondisi satu, ada nafas, ada nadi, itu berarti kan normal, masih serangan lah, belum sampai henti jantung gitu. Tapi kondisinya udah kayak orang menderita banget lah gitu. Itu kan berarti masih serangan. Tapi nanti bisa jadi nafas nggak ada, nadi masih ada. Berarti masalahnya di nafas. Itu pada orang-orang yang tersedak Pak. Orang yang tersedak itu bisa jadi gangguan nafasnya karena itu, tapi nadinya ada gitu. Tapi dia tersedak, nafasnya nggak ada nih gitu. Yang ketiga adalah nggak ada nafas, nggak ada nadi ya. Jadi nggak ada, kalau nadi nggak ada, nafas ada, itu zombie ya, nggak ada itu Pak. Horor saya juga kalau ada yang kayak gitu ya Pak ya. Gitu. Nah kalau nafas caranya apa? Kita harus pastiin dulu di jalan, kan kita tuh punya jalan nafas, punya pernafasan istilahnya. Jalan nafasnya pastiin bersih dulu Pak. Bersih itu dalam artian nggak keselak baso gitu atau apa, karena kan percuma nanti kita kasih bantuan nafas tapi ada yang nyumbat gitu kan. Jadi biasanya kita lihat dulu Pak gitu. Ini manuver-manuver Pak, tapi yang gampangnya Pak, Bapak dan korban tadi kan duduk, rasain hidung, lihat pergerakan dada, lihat rasain hembusan. Itu aja untuk mastiin dia ada nafas apa enggak. Nanti untuk lihat jalan nafas yang paling aman ini Pak, si dagunya dilihat ini. Nah sekarang duduknya depan belakang Pak, biar kerasa pas ininya, tangannya. Oh, yang kedua berarti tadi duduk depan belakang. Ini cara membuka jalan nafas biar maksimal depan belakang Pak. Tangan jarinya gini Pak. 3, jarinya 3. Nih jarinya 3. Yang jari 4, jari apa nih? Jari manis ya. Taruh di rahang bawah. Nah, ya. Yang 3 di sini. Yang 2 di bawah dagu. Ya. Jangan di depan dulu. Nih. Nanti telunjuk sama ini di sini. Ini lihat nih. Maaf Pak, mending kelingking aja yang di bawah ini. Kelingking di bawah ini, 2 jari di sini, 2 jari bawah buka. Rasa nggak? 2 hidung ya. 1 jari di dagu, di rahang bawah. Terus nanti ini di bawah rahang. Terus buka. Nih, ini kan C nih. Jempol sama telunjuk di mulut atas, mulut bawah. Angkat dikit, buka mulutnya. Nah gitu. Nah itu udah bener Bapak ya. Gitu nih ya. Nih Pak, punten ya Pak, saya pegang nih. Bapak lihat deh contoh. Nah, ini ya Pak. Nih. Jadi ini diangkat, ini dibuka. Ya, nanti sambil manuver sambil biar aman Pak, nggak ke tulang belakang, nggak mencederai. Diangkat ininya. Ini rahang buat nahan, ini buat kita buka. Tapi lihat ada apa? Gitu. Jadi sebenarnya singlem istilahnya. Nah, buat lihat kondisi jalan nafasnya. Ada sumbatan apa enggak, ada darah apa enggak, takutnya kan kayak gitu. Jadi nih ibu-ibu biar terasa ya. Ini sini Bu. Mana yang menjadi percobaan? Ibu lemas aja Bu, jangan dikuat-kuatin ya. Nih jari di sini. Ini di bawah rahang ini. Ibu ini. Nah, rasakan Bu. Jadi ininya diangkat, ini kelingking yang di bawah rahang itu adalah buat ngangkat si kepalanya. Ini buat ini. Istilah kerennya mah jauh teras ini tuh gitu. Ya, jauh rahang. Terasnya kita harapkan gitu. Didorong ke depan. Jadi kita tuh ngedorong si rahangnya ke depan sambil ngebuka ininya sama 2 ini. Nah, ini buat tahan, buat enak gerak-gerakin ya. Nah, gitu ya. Bukan totok wajar Bu. Karena kan biar bisa ngebuka mulut ini. Gitu ya.
Gitu ya Pak ya. Jadi ini istilah kerennya tuh jalan nafas lah ya Pak ya, kalau jauh ras ini ya tuh. Nah, ini cara pemberian nafas Pak. Ada 4 cara sebenarnya mah Pak, mulut ke mulut ya udahlah pakai mulut kita ke mulut gitu kan. Atau dari mulut ke hidung aja Pak. Gitu, karena kan takutlah mungkin takut apa penularan penyakit atau abis kita korbannya nggak tahu. Kalau korbannya keluarga kita sendiri mah tahu bisa di rumah ya, mulut ke mulut masih aman dan kita tahu nih masih keluarga kita gitu. Atau kalau punya alat kayak gini Pak, ini dijual Pak di alat kesehatan Motumes, cuman ya ini tuh kan kalau kita mah jarang punya alat darurat ya, tapi kalau misalnya Bapak mau, apalagi yang tadi yang disebutin ada yang punya faktor resiko nih di rumah gitu, boleh nyiapin itu untuk sekalinya darurat gitu ya Pak ya. Saya sih punya nih, ada 2 ya, padahal tadi di door prize kan ya lupa nggak ngebawa nih Pak ya. Atau stoma itu kalau emang pada kondisi yang kalau ini ya, karena pengecualian ya, yang stoma itu kalau emang ada kondisi-kondisi orang yang kalau udah pernah dirawat di ICU dipasang ventilator pulang itu kan ada bolongnya di sini nih. Nah itu kalau kondisi itu. Nah sebenarnya itu udah nggak direkomendasiin Pak. Kita rekomendasinya ini gitu. Jadi makanya BHD untuk orang awam itu yang penting tahu urutan Pak. Meminta bantuan, kompres jantungnya yang betul, sama kalau ada AED itu gampang banget Pak. Bapak mah tinggal merem masuk matanya, gampang banget. Asalkan ada Pak gitu. Nanti bisa kali di masjid ini diadain AED gitu. Ya nggak, ya gitu. Itu gampang banget Pak kalau AED. Nanti kita bahas di sini ya. Nah, ini kapan kita evaluasi nih Pak? Jadi sesudah 5 siklus. 5 siklus tuh yang tadi yang saya bilang ya Pak ya. 30:2, jadi setiap 30 kali kompresi 2 atau enggak 100 kali di 5 kalian aja ya itu tuh. Kita evaluasinya gimana? Cek lagi nadinya. Tadi kan pengen tahu kalau di manusia gimana? Udah benar ininya, dicek lagi nadinya sudah ada atau enggak gitu kan. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut Pak. Ganti penolong boleh ya, karena kan itu ya tadi yang tadi saya bilang nggak bisa sendirian, memang akan lelah gitu kan. Ganti. Tapi kalau misalnya nanti nadinya udah teraba tapi nafasnya ngap-ngapan ya berarti nanti fokus kita ngebenerin nafasnya gitu. Jadi kan kalau nadi udah ada berarti sirkulasinya udah bagus Pak. Ibaratnya si jantungnya udah mompa, insya Allah lah kalau jantung udah mompa mah kehidupan kita kan otak yang merintah yang kerja jantung istilahnya. Kalau jantung udah bekerja lagi mah insya Allah maksudnya kita tinggal recovery istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya nadi ada, nafas ada, nanti diposisikan nyaman, recovery position, nanti ada ininya ya, gitu. Nih, posisi nyaman kayak gini Pak ya, dimiringin, gitu. Karena itu posisi yang membantu jantung maksimal, ya, dihadapkan ke kanan, jadi nggak menekan jantung kirinya, kayak gambar ya. Itu ini. Posisinya, coba boleh ada yang nyobain nggak biar dicontohin. Kalau ini kalau udah ada nadi, udah ada nafas ya. Siapa yang ke depan nih? Kita contohin posisi recovery-nya. Tiduran aja Pak, tiduran. Nah, terbaik. Ini ya tiduran aja Pak. Ini kan udah ya kita kan beres nih udah 100 kali ngecek tadi. Oh ada gitu. Nanti cek nafas lagi kayak tadi ya. Oh kerasa hembusan nafas ini. Berarti tinggal mau posisi recovery. Yang pertama ini ya diginiin. Nah, terus yang kedua tangan kirinya disilangin ke sini, ya Pak ya. Oke. Nah sebenarnya harusnya saya di posisi sana sih. Coba tunjukin ke Bapak. Ya, enggak Pak. Nanti ini kakinya gini dulu. Nah, terus kakinya juga tekuk gini. Nanti tinggal ditarik aja. Nah, tinggal ditarik. Udah miringkan ke sini. Dah. Ini posisi ya, ini posisi recovery seperti ini Pak. Jadi posisi yang ini tuh bagus. Jadi si jantungnya nggak jatuh kan jantung kiri kita lebih gede ya Pak ya, lebih ke kiri jantung kita tuh. Biar nggak terlalu menekan. Jadi fungsi pompa yang tadinya nggak terlalu bagus setelah kita bantu agar ada bantuan lebih baik lagi gitu dengan posisi gini sambil nunggu tadi yang kita tolong bawain ambulan atau bawain mobil buat dibawa ke rumah sakit datang. Ini ya Pak ya, boleh kan dicobain semua recovery position. Kalau lelah belajar juga gitu Pak, recovery position yang kunyar istilahnya. udah biasa, Sunnah ya, naik. Oke Pak, nah kita lanjut ya.
Nih, kapan sih kita menghentikan ini tadi kompresi kita gitu. Satu, bila ROSC itu yang tadi sudah kembali nadi, sudah kembali nafas, itu namanya ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Ya kembalilah sirkulasinya gitu ya. Berarti dengan tandanya apa tadi? Nadinya ada ya, kembali ini. Tim ahli datang tuh bisa perawat, dokter atau ambulans sudah datang. Ternyata udah ada tanda-tanda kematian, Pak. Bisa kondisi ketiga, ini kayaknya udah nggak ada deh. Apa Pak tanda-tanda kematian yang paling gampang kelihatan? Upil bisa, atau udah membiru ya yang paling gampang kelihatan. Kalau udah membiru, diraba agak kaku, pas dicek upil udah nggak respon. Nah itu udah tanda-tanda. Atau boleh Pak penolong lelah, karena tadi ya prinsipnya kita harus menolong. Kita kan tadi capek ya Pak ya Bu ya, kerasa kan kalau 100 kali gitu 5 siklus lagi gitu kan capek pasti. Kalau kita lelah Pak, setengah jam aja kayak gitu udah capek Pak, beneran gitu. Lelah ya. Coba dicek nadi itu masih ada nggak Pak? Gitu ya. Itu jadi kalau misalnya penolong lelah juga kita udah boleh berhenti ya Pak, daripada nanti penolong lelah nggak diganti, serangan jantung pula penolongnya gitu kan, jadi 2 korbannya ya Pak ya. Atau memang si pasiennya itu DNR Pak, DNR tuh tidak menolak dilakukan resusitasi. Biasanya pakai gelang ungu Pak. Biasanya kalau pasien-pasien kanker, pasien-pasien kanker yang udah stadium akhir, mereka suka punya menandakan kalau terjadi apa-apa sama gue, nggak usah diapa-apain gitu, gue udah pasrah, udah waktunya aja. Nah itu ada kondisi yang kayak gitu ya Pak ya, DNR. Tapi di Indonesia mah belum budaya istilahnya tuh, karena ya mana ada yang coba lihat, pernah nggak lihat yang pakai gelang ungu DNR gitu, enggak kan? Nah, itu ya Pak ya. Nah ini tadi yang dibilang AED Pak. AED itu gampang Pak, gampang banget Pak. Bawa alatnya, kalau ada kotak kayak koper, nanti ada 2 padding, tinggal tempel 1 di sini, nih Pak, di sini, 1 di sini. Terus Bapak mengamankan diri, jangan nempel, siapapun yang nggak boleh nempel dengan si korban. Tekan tombol, cetut. Tunggu sampai oke gitu, clear, udah ngejut, Bapak tinggal lanjut kompresi lagi habis itu. Sesimpel itu Pak, tinggal pengadaannya yang nggak simpel, emang mahal. Udah mahal di maintenance-nya lagi, orang Indonesia mah ya suka hotel gitu mau di ini. Tapi kalau misalnya Bapak bisa itu, kalau ada itu bagus Pak. Sebenarnya secara undang-undang di setiap fasilitas umum tuh harus ada gitu AED seperti itu, kayak di bandara mah udah jelas tuh ada. Berapa sih? Bandara 8 jutaan. Harganya berapa? 8 jutaan. bisa ratusan juta Pak, saya sudah 100 juta mah ada. Tapi waktu kapan tuh kadang kan suka ada tuh sumbangan misalnya ya, kalau emang kayak di mana tuh ada Pak, karena mungkin di situ populasinya banyak lansia gitu atau apa, disediakan gitu. Banyak lansia. Buat ngejut Pak, kalau di film-film kan gitu ya, alatnya tuh yang kayak ini, itu namanya defibrilator Pak, itu emang lebih rumit gitu, dan memang harus nakes yang ngerjakan. Tapi kalau AED bisa bapak-bapak atau ibu-ibu, AED cuma tempel-tempelnya di 2 tempat aja Pak, di sini yang kanan sama yang kiri, di posisi jantungnya. Udah tinggal nanti ada tombol Pak, tinggal sebut aja Bapak. Yang penting Bapak jangan nempel, Bapak nempel gini ya Bapak ikut kesetrum nanti kalau Bapak. Jadi kalau AED itu intinya kalau kita mau ngasih kejut, kita jangan ada yang nempel sama pasiennya. Langsung itu pompa juga ya Bu? Lagi kejut langsung pompa lagi dulu, sambil nanti evaluasi tuh, oh udah ada nadinya gitu. Bisa diulang Pak AED kalau ternyata harus dimulai ini, karena nanti alat AED itu bakal bilang ini bisa dikejut apa enggak gitu. Nanti kalau misalnya kata si AED-nya kejut gitu, biasanya shock gitu, bilang itu kita putarkan tombol shock. Tapi kalau misalnya si alatnya nggak bilang kejut atau apa, itu berarti kita harus lanjut pompa, karena berarti jantungnya, listrik jantungnya tidak di posisi bisa dikejut gitu. Karena ada kondisi listrik jantung yang bisa dikejut, ada yang enggak Pak gitu. Kalau enggak tuh yang paling efektif adalah tadi pompa terus Pak, pompa terus sampai ada nadi istilahnya. Ini ya Pak ya, ini mah rangkumannya aja. Jadi kalau ada yang tidak sadarkan diri, cek kesadaran, aktifkan bantuan. Kalau ada AED bawain sekalian gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya udah. Nah, mulai dari cek denyut nadi sampai ke bawah itu adalah tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya.
cek denyut nadinya setidaknya 5 atau nggak lebih dari 10 detik. Di mana cek karotis? Leher ya Pak ya. Nggak lama-lama ya Pak ya. Tinggal kita cuma mastiin ada enggak atau enggak. Kalau enggak ya udah kita langsung posisi. Kalau nggak ada mulai kompresi atau RJP. Prinsipnya RJP apa aja Pak? 1, sikunya lurus, ya kan? 2, penekanannya dalam. Terus cepat berapa lama Pak? Berapa banyak? 100 kali per menit, gitu ya. Nih, kalau emang kita ngasih bantuan napas tadi ya prinsipnya ya Pak ya, bersihin dulu jalan napas, buka jalan napas, bersihkan jalan napas, baru kasih bantuan. Nafas yang efektif adalah yang dadanya ngembang, ya. Kalau nggak ngembang berarti keluar lagi dari hidung gitu ya, atau dari mana gitu. Kalau napasnya masuk ya, tapi kan yang tadi saya bilang, kalau kita apalagi sekarang lagi pandemi atau apa, udah nggak rekomendasi Pak pakai napas buatan. Kita fokus ke kompresinya aja, ya. Rasionya ini ya, kalau pakai napas buatan 30 kompresi, 2 kali napas buatan, dilakukan 5 kali, baru kita evaluasi nadinya udah ada apa belum. Kadang kan pasien nggak sadar, masih tetap nggak sadar, tapi nadinya ada. Itu berarti kita udah boleh berhenti melakukan resusitasi. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya lanjut terus Pak sampai ada, atau sampai kita yang 5 tadi ya Pak ya. 1 kelelahan, 2 penolong udah ada, pasiennya udah sadar, kita baru berhenti ininya. Boleh? Iya Bu, ya itu mekanismenya kita ngasih obat ini, kita ngasih biasa aja Bu, kayak kita niup gitu, gitu, nih, gitu. Tapi yang harus dipastikan adalah si hidungnya ditutup Bu, ya dipastikan sih, ya ditutup. Karena kan nanti kalau ibu niup cuma dong keluar lagi. Jadi harus ciri-cirinya nafas masuk itu dadanya ngembang Bu. Gitu. Jadi kan kalau yang tadi cara jautrasi itu tuh buat membuka jalan napas sama, tapi saat kita ngasih pemberian napas buatannya kita posisikan yang tadi masih di pinggir sini, masih di pinggir ininya, masih di pinggir sininya. Kan tadi udah dijautrasi ya istilahnya. Nah, kita gini Bu, sambil lihat dirinya ngembang apa enggak ya, kita misalnya mulai gitu ya. Dihembuskannya nggak cepet-cepet nggak gitu ya, tapi kita jadi memastikan ini ngembang, terus nanti dia turun lagi, kita 2 kali ngasih, dilanjut lagi 3. Jadi kalau mau pakai napas buatan 30 kali gini, dikasih 2 kesempatan, jadi nggak lebih dari 10 detik, tapi ya Bu 2 kali napas itu ya. Lanjut 30 kompresi lagi, kasih 2 sampai 5 kali siklus gitu, 30 kompresi, 20 napas, 30 kompresi, 2 napas gitu, sampai 5 kali baru kita evaluasi. Karena kalau dikurang dari situ kita kecek, insya Allah belum ada Bu tadinya ya. Karena kita memang saat memberikan bantuan itu sudah dari risetnya, sudah dari apanya, memang harus 5 siklus untuk yang efektif akan kembali nadi itu setelah 5 siklus gitu. Nanti Ibu ngecek aja di timer 5 siklus sekitar 3 menitan, 2-3 menit itu Bu, 5 siklus itu. Jadi kita istilahnya ngecek nadi lagi setiap 2 menit, intinya gitu. Tapi setelah 30 siklus. Bu, mau tanya Bu. Boleh. Kalau RJP terhadap pasien yang ada luka luar atau luka dalam di sekitar dada, itu gimana? Nah itu Pak, tadi kita kan prinsip paling pertama sebelum nolong adalah aman penolong, aman pasien. Bapak penolong misalnya ini ada luka darah, Bapak nggak punya sapu tangan, ini enggak Pak? Apa Bapak bakal tetap nolong apa? Kalau saya sih Bapak tidak menolong pun tidak apa-apa, karena tidak menyalahi aturan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak menolong tapi kondisinya luka, apalagi tepat di posisi kita ngasih resusitasi, itu saya juga nggak saran Pak. Nggak apa-apa Pak, daripada Bapak istilahnya tidak bisa menolong dengan efektif, malah mencederai lebih banyak nanti ke pasien yang tadinya cederanya baru gitu, dengan kita tekan bisa jadi lebih patah nanti Pak ininya, tulang dadanya. Jadi kayak gitu. Makanya prinsip awal itu amankan penolong, amankan pasien. Sekiranya nggak bisa ditolong, insya Allah Pak nggak apa-apa, Bapak nggak ngompres dada juga, nggak bakal dosa istilahnya Pak gitu. Karena kalaupun kita ngompres malah jadi mudorot lebih banyak. Sebenarnya kalau terlatih banget ya Pak ya, ada Pak situasi kayak gitu, kita ada tempat yang bisa kalau misalnya istilahnya nggak tepat di jantung, kita bisa Pak dengan 1 tangan atau apa, cuma nggak rekomendasi kalau nggak uang Pak
Jadi awal mah istilahnya yang dasar dulu aja gitu, yang bisa kita lakukan gitu. Kalau nakes memang ada Pak, kita dilatih misalnya kalau ada cedera dada itu. Tapi bahkan kami pun yang tenaga kesehatan, walaupun ada cedera dada yang jelas luka terbuka di situ, itu udah kontraindikasi kita lakukan RJP Pak. Kita akan mainnya alat AED atau defibrilasi untuk membantu mengalihkan fungsi jantungnya. Udah nggak pakai kompresi lagi karena gitu, atau kita mainin bantuan nafasnya gitu. Jadi memberikan yang kita punya, yang kita bisa gitu. Nah termasuk Bapak juga kalau misalnya kompresi nggak memungkinkan karena ada luka, apalagi kelihatan tulangnya mencuat gitu, nafasnya aja Pak yang kita bantuin gitu. Ya nafasnya aja yang kita bantuin. Sambil menelpon bantuan biar segera datang gitu. Itu yang lebih baik gitu. Jadi jangan memaksakan Pak. Jadi kan ini kondisi tapi insya Allah sih Pak jarang sih ya Pak ya kalau misalnya orang henti jantung kan biasanya memang karena awalnya dari mungkin yang terseringnya karena serangan jantung istilahnya. Jadi insya Allah jarang yang sampai tulangnya kemana-mana atau berdarah-darah gitu. Lain cerita kalau ternyata si korbannya panuan gitu ya Pak, itu mah ya kerelaan hati aja gitu Pak ya, itu mah masih boleh. Misalnya panuan ini panuan nggak mau, itu nggak boleh ya Pak ya. Tinggal Bapak nanti kan bisa kalau misalnya punya sarung tangan pakai sarung tangan, kalau nggak pun setelah menolong bisa cuci tangan gitu kan, istilahnya kayak gitu. Misalnya kayak ih kok jamuran apa gitu Bapak ngeliat dadanya. Kalau buluan bukan kontraindikasi ya Pak ya, boleh ya gitu ya. Nggak apa-apa bulunya kecabut dikit tapi nggak kontraindikasi ya dilakukan ini. Nah makanya dari America Heart Association ini tuh udah ngerekomendasiin untuk untuk orang awam ya Pak, awam tuh kita gitu. Ini cukup kompresi aja. Karena secara penelitiannya atau apa yang tadi saya bilang Pak, dengan kompresi aja kita kan masih istilahnya dari jantung yang tadinya masih mengandung oksigen ya Pak ya, kita bantu ngalirin Pak dengan memompa itu. Insya Allah untuk 2-3 menit itu udah bisa menggantikan menghantarkan oksigen ke otak Bapak. Makanya yang paling pertama direkomendasikan untuk awal adalah yang penting bisa melakukan kompresi atau resusitasi jantungnya ini. Tapi ya tadi syaratnya satu harus betul ya Pak ya harus sampai hijau istilahnya gitu, nggak cuma di gitu mah nggak usah Pak, dibimbing aja sama Bapak gitu menuju ininya ya. Daripada cuma gitu doang, nggak ada aku cuma gini-gini doang kan nggak ada. Harus yang betul tadi ya, kita menolong dengan cara yang benar. Ini selingan biar nggak bosan. Ini lagi di antrian ceritanya Pak ya. Nah tiba-tiba dia nih nyari jantungnya. Berhenti jantung jatuh tuh ini tuh tolong nah dia langsung datang ini Bapak ya, nanti Bapak Ibu harus gini ya kalau ada ini tuh ya tidak lagi ada nama bantuan naik disco katanya 1, 2, 3, 4, 5 tuh tidak boleh berhenti sampai bantuan datang atau kalau lelah nggak apa-apa lah ya Pak. Cepet-cepet kita kompresi itu si korban itu punya kesempatan hidup 2-3 kali lipat Pak tadi kalau nggak kita langsung kompresi. Ya, nanti pas di rumah pas sambil nyuci 1, 2, 3 gitu ya. Bapak juga misalnya lagi di meja 1, 2, 3 harus dilatih Pak biar karatan dindingnya ya. Dokter mau tanya, boleh? Kondisi pasien di mana? Misalnya ya pasien tabrakan gitu, terus takutnya semakin cedera tulangnya. Ya tadi ya misalnya. Nah ya tadi kan makanya kenapa kita harus dibekali ilmu kayak gini nih bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke situ beruntung jadi tahu Pak. Jadi kalau pada kondisi tadi ya kondisi kecelakaan korbannya atau apa, yang prinsip pertama amankan dulu penolong. Kita yang menolong nih, aman nggak kita ngasih bantuan gitu. Kalau enggak nggak usah Bu, nggak usah nolong, nggak apa-apa, nggak bakalan jadi
dosa gitu ibu nolong, enggak gitu. Kalau misalnya memungkinkan kita tolong, lihat dulu pasiennya memang. Tapi itu jangan bengong ya Pak, dinilai diputuskan 1 jam kemudian nggak gitu. Kita cepat situasinya. Dinilai aja Pak, dadanya aman nggak kalau kita ngelakuin kompresi. Kalau kita curiga takut ada patah tulang, misalnya kalau kecelakaan, misalnya nggak kelihatan nih ada lebam-lebam banyak, terus memar. Terus pas ibu coba sekali gini kertek, gak usah dilanjutin tuh. Itu karena kita berarti ada patah tulang yang akan lebih bahaya. Kalau kita neken terus nanti si patahan tulangnya bisa masuk ke jantung, malah jantungnya bocor nanti ya, bukannya fungsi lagi, udah nggak fungsi dibocorin pula lagi. Jadi kalau sekiranya tidak memungkinkan nggak kita tolong, nggak beri pertolongan lain yang kita bisa, ngasih nafas buatan yang kita bisa, itu aja kalau ininya. Tapi prinsip pertamanya adalah amankan dulu kondisi kita ya. Kedua, panggil bantuan, karena itu juga bagian dari pertolongan kita gitu. Bantuan tuh yang tadi ya 119. Kalau di Jakarta, Bandung tuh udah aktif Pak 119 tuh. Udah bisa gitu buat ada darurat, saya ada kondisi sendiri nanti ada ambulan yang ke sana. Cuman apakah se-efektif di luar negeri atau apa saya juga belum pernah nyoba, karena saya mah dapetnya di rumah sakit terus yang kejadian kayak gini, jarang di luar gitu. Tapi waktu itu pernah pengalaman di stasiun Pak, saya nemu kayak gini. Kebetulan lagi sama senior saya yang nolongin, saya bantu gantian itu. Gak ada AED Pak, AED ada tapi jauh. Udah jauh pas di bawah nggak fungsi. Itulah Indonesia gitu. Sedih kan Pak. Ya, udah ada nggak fungsi gitu. Tapi ya gak tertolong sih akhirnya karena ya kondisi. Tapi kan kita istilahnya sudah memberikan yang terbaik, istilahnya sudah mencoba yang terbaik lah, menghantarkan kepada kematian terbaik istilahnya gitu. Gitu. Jadi kalau untuk awam dibikin simpel aja Pak. Yang penting kita pandai menilai langsung ya, gercep lah istilahnya. Ini mungkin saya tolong, saya aman buat tolong. Ini mungkin saya tolong. Langsung kompresi aja, mantap 100 kali. Nah, karena kan tadi napas buatan itu udah nggak direkomendasikan. Kecuali kalau emang penolongnya banyak, Bapak juga agak aman, apalagi keluarga sendiri itu bisa ya Pak ya. Kalau misalnya cuma kompresi 100 kali aja langsung 1, 2, 3, 4 sama 1 menit. Kalau misalnya ada napas buatannya 30 kali ini sampai 30 dikasih 2 napas buatan sampai dengan 5 kali atau 5 siklus. Setelah itu ngapain Pak? Kalau udah 5 kali gitu dicek nadi lagi udah ada atau belum. Kalau nadi udah ada cek nafasnya udah ada belum. Kalau nafasnya masih belum ada berarti yang diperbaiki napas. Tapi kalau nadi belum ada, nafas belum ada, dikompres lagi. Gitu ya. Nah ini keuntungannya, Bapak nggak panik, Bapak kalem gitu pas ini, gampang kan tinggal kompres gitu doang. Tapi yang penting betul ya kan prinsipnya yang kayak tadi ya, dikunci, lurus sikunya, yang gerak bahu, bukan ini ya, bukan gini. Ini mah apa tuh ya, dorong-dorong manja ini mah Pak ya. Kita ini ngompresi gitu ya. Jadi biar tenaganya banyak, biar dalam kalau pakai ini. Nah, ya dapat diajarkan pada siapa saja. Ini adalah video terakhir. Ini kejadian nyata tahun 2009 tapi nggak di Indonesia sih Pak ya. Ini ada di Oregon, di Portland, Eropa. Ini bapak-bapak 80 tahun ini lagi di kantor kondisinya Pak. Di kantor, lagi kita apa? Nah, tiba-tiba serangan jantung terus henti jantung. Nah ini ibu datang, ngeliat, langsung meminta bantuan dengan berteriak, tolong. Nah itu ada yang telepon tuh ya, telepon ambulan gitu. Nah terus diposisikan
gitu, mau nunjukin bahwa dalam 4 menit tuh bisa kita nolong Pak, cepet 5 menit tuh udah kelar datang penolong. Nah kalau misalnya penolong nggak datang apa, kita lanjut Pak sampai apa? Sampai lelah ya. Nggak apa-apa, kalau lelah itu manusiawi Pak ya. Jangan jadi korban kedua, apalagi yang pernah pasang ring maksain diri lah nanti bapak serangan jantung gitu ya Pak ya. Karena lumayan Pak, itu tuh energi kita pompa tuh lumayan. Kalau yang obesitas bisa ngelangsingin itu Pak, Insya Allah. Tapi kita berharapnya nggak yang kayak gitu, makanya sekarang yang langkah paling awal banget gitu ya Pak ya, biar nggak terjadi henti jantung di sekitar kita adalah kalau misalnya kita dulu aja merasa kita punya faktor risiko tuh Pak ya, mulai diobatin, mulai rutin. Yang punya darah tinggi, perhatiin makanannya, obatnya diminum teratur, kontrol tensinya teratur. Yang punya gula, cek gulanya rutin tiap bulan harus dicek gitu. Nah sekarang bapak-bapak yang ini punya ilmu tambahan, diingat-ingat lagi ya, cara cek ngeraba nadi gimana, kesadaran gimana, nadi gimana, terus yang betul kompresinya. 3 aja itu PR-nya Pak ya. Ya Pak tahu cara ngecek kesadaran buat pastiin emang gak sadar ya pasiennya. Kan kalau pasien sadar kita biasanya sakit atau Bapak mau coba sob dari kondisi sadar kita pompa ya sakit ya, bukannya ini. Jadi kesadaran, cek nadi udah nggak sadar, udah pasti nggak sadar, nadinya nggak ada, napas nggak ada, kita langsung kompresi. Kompresinya lurus siku, ambil ya 3 jari dari ulu hati, tempelin tangan yang paling dominan ya Pak ya, dikunci, kasih penekanan ya, penekanan pakai tenaga yang bahu sebanyak 100 kali, sambil yang lain biar minta bantuan apa-apa, nanti penolong datang Bapak ini, atau bergantian ya Pak ya. Kalau saya ada Bapak ini banyak kan nih, ternyata tiba-tiba amin ada yang tiba-tiba ngegeledak di situ, nah Bapak bisa ya gantian, karena kan insya Allah udah ada ilmunya. Bu, kalau kompresi pasiennya di atas kasur yang empuk gitu ya, itu sebenarnya kurang efektif Pak, makanya kenapa yang tadi di kursi ya contoh ya diturunkan itu paling ideal itu datar Pak, datar keras, tidak empuk di lantai, di jalan gitu, paling ideal tuh itu. Karena kan kalau kita di atas kasur, apalagi kasur spring bed yang empuk, ya ikutan gini gitu. Jadi bukan nggak bisa aja Pak kalau terpaksa tidak ada tempat lagi nggak apa-apa, tapi kalau bisa di tempat yang datar atau boleh di tempat yang datar. Kalau di rumah sakit, Pak kita punya papan memang, jadi sebelum ngambil CPR tuh kita masukin papan dulu, itu rumah sakit settingnya kan setting rumah sakit medis gitu ya Pak ya. Ada papan datar karena itu biar tujuannya apa Pak? Kenapa kita harus datar? Biar efektif Pak yang kita kasih, nggak cuman ya yang kayak tadi, nggak cuman play gini doang, tapi efektif benar-benar kompresnya dalam. Dok, saya sering lihat di TV tindakan yang kita lakukan ini sama seperti kita menolong tenggelam. Nah, ada bedanya nggak itu, Dok? Kalau tenggelam Pak, prinsipnya itu kalau tenggelam itu sama aja sih Pak gitu. Cuma yang harus diperhatikan pada tenggelam itu adalah kan dia kondisi udah air ya Pak ya, bakal banyak air yang ini. Yang pertama pada tenggelam itu cegah hipotermi, baru sama kalau CPR-nya tetap juga kayak gitu Pak. Nggak ada kontraindikasi beda, cuman untuk pemberian napas buatannya yang itu sama, nggak rekomendasi karena kan kita nggak tahu dia menelan seberapa banyak gitu. Tapi kalau kompresi cuman prinsip pada tenggelam adalah hangatkan dulu, bebaskan dulu dari dingin, karena orang dingin Pak bisa henti jantung. Orang meninggal di salju di es itu kenapa henti jantung Pak gitu, karena kita nggak bisa gitu jantung berfungsi di suhu yang ekstrim itu. Jadi kalau pada tenggelam tuh pastikan dulu, maksudnya dihangatkan ya di selimut baru kita CPR. Pada tenggelam, prinsip CPR itu boleh pada siapa aja, kasus apapun, yang pasti itu ya, pastikan juga aman ya, maksudnya emang kondisinya bukan yang luka terbuka, terus sudah jelas-jelas patah tulang, kita basahin aja. Kalau patah tulang kerasa kok Pak, kalau misalnya Bapak ngopres, kerak, gitu aja, kerasa beneran kerak Pak, karena saya sering dapat kayak gitu, beneran kerak, saya juga nggak lanjut. Saya hentiin aja, langsung pasang monitor defibrillator. Tapi kan setting saya ideal ya Pak ya, rumah sakit yang ada alat kesehatan ininya. Kalau di luar itu yang penting kita prinsipnya gitu, kalau emang nggak aman buat kita nolong jangan. Kalau misalnya nggak aman juga buat pasiennya jangan. Kalau aman dua-duanya tolong gitu. Prinsipnya gitu aja Pak. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Dok mau nanya, tadi kan disebutkan ada 4 resiko
yang darah tinggi. Faktor risiko. Faktor risiko itu kan untuk yang jantung ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini, henti jantung itu bisa terkena kepada siapa aja atau hanya orang yang mempunyai resiko jantung tadi, penyakit jantung? Kalau henti jantung ini Bu, jawabannya terjadi kapan saja, pada siapa saja, pada sesuatu manapun. Bayi juga Bu, bayi bisa henti jantung. Gitu. Kalau bayi sama aja Bu, cuman kalau bayi itu karena dia kecil ada boneka gitu ya. Udah gede tuh ngomong ini. Kalau bayi itu Bu, kita nolong nggak gini Bu, tapi gini, pakai jempol, atau pakai 2 jari, gini. Prinsipnya tetap sama gitu, tetap sama. Tapi kalau bayi itu gitu 2 jari. Kalau misalnya bayi ditelentangin, gini 2 jari gini aja, ini yang kencang. Kencang tetap dalam, ya nggak cuma gitu. Tapi kekuatannya kita cuma di sini kan kalau ini, karena kan bayi gimana pun nggak bakal 5 cm ya jaraknya gitu. Kalau bayi ya Bu ya, bayi atau balita lah gitu. Kalau anak mah kan kadang udah ini anak tetap sama gitu. Kalau bayi gini antara kalau masih bisa dipaku gini biasanya pakai jempol 2. Gitu. Ya. Oh ya. Nah itu Bu. Jadi kalau yang tadi ya belum beres jawabnya. Kalau misalnya faktor risiko ini tuh hanya meningkatkan Bu, meningkatkan kemungkinan karena kondisi-kondisi seperti ini Bu, yang beresiko mengalami sumbatan jantung atau aliran darah ke jantung itu nggak efektif Bu. Sebenarnya penyebab utama henti jantung itu adalah listriknya nggak berfungsi. Nah, listrik jantung nggak berfungsi itu kenapa kan? Bayanginnya jantung itu adalah pompa apa? Kalau pompa air mah pompa air, kalau pompa jantung mah pompa darah. Kenapa darah harus dipompa? Pertanyaan gitu kan? Itu kan yang ngebawa nutrisi, ngebawa oksigen, siapa darah? Kalau darah kan nggak bisa jalan-jalan sendiri Bu, dipompa sama jantung gitu biar dia nyampe ke otak, nyampe ke ginjal, nyampe ke mata, bahkan ke jantung sendiri pun karena jantung punya pembuluh jantung nih. Bapak yang dipasang ring itu pembuluhnya itu udah dibantuin dilebarin. Nah, kondisi hipertensi, diabetes, obesitas, merokok itu merusak pembuluh atau menyumbat lah di pembuluhnya. Entah itu nanti jadi bikin kaku, bikin ada sumbatan kayak lumut lah di pipa gitu. Nah itu kan bikin aliran darah nggak lancar. Aliran darah nggak lancar, terutama ke jantung nih ya Bu ya, nggak lancar. Listrik jantung juga nggak efektif kan. Jantung dalam kelistrikannya perlu tenaga ya istilahnya. Bisa-bisa jadi kayak mati listrik jantung nggak bisa memompa Bu. Nah itu makanya kondisi kenapa bisa terjadi pada siapapun. Pada orang yang kayak tadi di sepak bola, dia kan olahraga capek ya Bu ya, suplai darah kurang, listriknya mati di jantung, bisa kayak gitu kondisinya. Padahal dia sehat kadarnya. Cuma kalau dengan orang-orang yang empat ini istilahnya, karena dia udah ngerusak duluan istilahnya, badannya udah ngerusak dulu, kondisinya tuh nggak kayak orang normal gitu. Tapi bisa jadi orang normal juga terjadi henti jantung. Kayak tadi, pokoknya apapun kondisi yang menyebabkan listrik jantung padam, itu bisa henti jantung. Apa aja? Kita dehidrasi berat bisa henti jantung. Pada anak mencret parah, gizi buruk parah mencret, itu bisa terjadi henti jantungnya karena itu dehidrasi ini. Atau misalnya pada orang sesak ya Pak ya, yang PPOK, asma, itu kan nafas kita kalau misalnya nggak efektif numpuk karbon dioksida asam dalam tubuh kita. Asam, situasi enzim, metabolisme lain-lain itu nggak efektif, aliran nggak lancar, listrik jantung mati, henti jantung. Seperti itu Bu, kondisinya banyak. Kolesterol itu Bu sifatnya kan dia itu nyumbat ya Bu ya, kalau kita kelebihan kolesterol. Jadi pipa anggaplah lah, kalau ada kolesterol itu dia tuh lengket banget Bu, dia nempel ke dinding-dinding pembuluh. Nah kalau nempel doang lama-lama numpuk ya Bu ya. Kalau pipa, kalau selang diginiin alirannya kan jadi nggak lancar ya Bu ya, itu. Tapi bisa jadi saking kalau misalnya udah kolesterol, darah tinggi, tekanan tinggi, si yang nempel ini lepas Bu. Jadi kayak bola-bola masuk ke pembuluh kecil, nyumbat. Itu pembuluh kecil tuh ada di mana aja? Di kepala, di jantung. Makanya kalau si sumbatan yang tadi nyumbat terus lepas, trombus kalau kita bilang, itu jalan-jalan sampai ke otak. Kalau sumbatannya besar ke pembuluh kecil bisa stroke Bu.
Kalau misalnya ke jantung ya serangan jantung tadi ya, bukan ke jantung, serangan nyeri atau apa. Kalau ke ginjal ya bisa gagal ginjal gitu. Jadi kenapa kolesterol bahaya itu Bu? Karena dia awalnya sih dia cuma kayak lumut gitu nempel di pipa, tapi kan lama-lama nggak kita obatin gitu, dikasih kolesterol lagi, makin besar, aliran makin sedikit. Sekalinya dia lepas bahaya itu jalan-jalan. Makanya orang-orang yang Bapak yang berpasang ring obatnya seumur hidup ya Pak ya? Ada statin yang dikasihkan Pak? Apa pastatin, sipastatin ada yang diminum, itu tuh salah satunya adalah buat menyegah plak itu apa yang nempel ya, lumut yang nempel di pembuluh yang bisa disebabkan oleh merokok. Nah kalau sakit gula itu merusak pembuluhnya Pak, jadi rapuh si pembuluhnya gitu. Gula rokok tuh, sakit gula rokok. Kalau tensi tekanannya Bu, nah tekanan yang tadi yang tinggi pas lagi ada sumbatan itu ngikis, nanti malah trombus kayak gitu, atau membuat si jantungnya makin gede kayak balon apa diisi air, tekanan tinggi kan langsung main gitu. Nah si darah tinggi juga penyebabnya gitu. Makanya kalau ada punya ini bukan berarti pasti henti jantung kayak Bu ya, cuman akan lebih beresiko karena tadi ada kondisi yang memudahkan gitu terjadinya henti jantung. Jadi intinya kalau punya penyakit ini ya kita maintenance saja Bu. Prinsipnya sama sih, penyakit kita tuh apa sih, munculnya apa yang kita makan dan apa yang kita pikirkan kan, kebanyakan karena itu. Gula karena kita makan enak zaman mudanya istilahnya gitu kan. Darah tinggi kebanyakan kemilin mecin gitu kitanya misalnya gitu kan. Terus stres gitu kan, stres kita juga itu menyebabkan penyakit kan dua itu. Kita kelola dua itu aja, makanannya diperbaiki, gaya hidup diperbaiki dengan olahraga. Kolesterol itu terkikis oleh olahraga ya Bu ya, tidak hanya serta-merta makanan kita kurangin. Olahraga itu mengikis kolesterol juga. Darah tinggi juga tekanannya bisa normal dengan olahraga, makanya olahraga makannya gizi seimbang itu adalah modifikasi hidup yang paling baik, apalagi kalau kita udah penyakitan. Apa gimana Bu? Kalau asam lambung itu bisa resiko henti jantung juga kan atau gimana? Kalau asam lambung itu gini Bu, sebenarnya bukan asam lambung. Kalau asam lambung kan memang arahnya ke mah ya, gastritis gitu, mah istilahnya. Itu memang produksi asam lambung meningkat. Namun nih Bu, yang ini buat pengetahuan bersama, pada orang dengan serangan jantung gejala awalnya seperti mah tuh. Ada yang kadang mah terus gitu diobatin amuan nggak sembuh-sembuh. Hati-hati bisa jadi itu jantung, karena letak jantung kita kan lebih ke sebelah kiri ya Bu ya. Peralihan nyerinya itu bisa kayak di ulu hati, bisa di dada kiri, bisa di belikat, bisa pegel di bahu. Nah kalau ibu ada gejala kayak gitu tuh ya, apalagi kalau udah usia kepala 4, kepala 5 gitu, itu harus sudah rutin Bu cek tensi. Kalau misalnya rezeki berlebih ya medical check up. Jadi kan kayak bapak tuh ketahuan cepet tuh pasang ring gitu kan. Sisihin buat medical check up lah Bu, setahun sekali atau 2 tahun sekali mah gitu, sisihkan gitu. Biar kita tahu kondisi kita, lebih baik tahu daripada tidak tahu ya kan ya. Ya kan? Lebih baik tahu daripada tempe, lebih baik tahu daripada iya. Iya Pak. Jadi tahu penyakitnya jantung mana stres. Nah, ya nggak apa-apa kan, kalau lebih tahu dini lebih bisa diobati lebih dini Pak. Kan kalau sakitnya, kalau kan jadi malah stres gitu sakit, ya itu mah kembali ya tuh Pak kan, kalau kita stres karena sakit mah tingkatkan keimanan kita, tahulah gitu Allah tuh memberi penyakit dengan suatu maksud gitu ya, maksud memperbaiki hidup kita kan kadang kayak gitu. Kalau stres mah memang pengelolaan stresnya itu harus dari diri sendiri Pak, yang paling utama. Percuma mau ke dokter, mau ke psikiater kalau kitanya juga masih mengelola, masih ditutupkan gitu stresnya, itu nggak apa. Kalau stres memang harus kita yang kelola, maksudnya tugas utamanya kita. Dokter itu hanya membantu mengarahkan gitu. Gimana biar bulan puas stres itu. Jadi DKM jangan stres lah. Itu termasuk faktor risiko. Faktor risiko Pak. Jadi kalau misalnya di keluarganya nih ayah ibu, saudara sekandung, kakek nenek ada yang darah tinggi, kita harus udah mulai kepala 4. Pasti kan di sini mah nggak ada yang di bawah, ada yang di bawah 30 nggak kan? Ada yang masih kepala 3 deh, ditanya masih kepala 3. Saya doang kayaknya kepala 3 ya. Ya kalau udah mulai kepala 4 Pak, nih saya udah pasti saya bawelin, cek Pak gitu, tensi kan kalau di rumah
punya gitu minimal gitu. Alat udah murah sekarang nggak mahal Pak, alat tensi digital, nggak susah, tinggal pasang cetut lihat berapa per berapa udah itu, nggak susah Pak gitu. Kalau malas-malas ke puskesmas Pak, ada pos bidu, ada pos lansia juga gitu. Tapi kan biasanya suka males ngantri kan kalau ke puskesmas gitu kan. Gitu. Jadi alat tensi aja, tensi sama gula aja Pak kalau udah mulai kepala 4. Tensi, gula, kolesterol wajib dicek ya. Karena biasanya penyakit yang muncul di usia 50 tahun adalah dosa dari umur 30. 30-nya senang makan sate, makan gorengan terus tiap hari seboboko gitu. Atau ya itu merokoknya kenceng gitu ya, sehari 1 sloki gitu ya, apa 1 box gitu. Biasanya gitu. Ada satu lagi Bu yang tadi belum dibahas, nomor 3 itu gimana cara mengatasinya? Ini juga sama nih ya. Saya juga obesitas sebenarnya. Nah, cuman karena jantung aja nggak kelihatan gendut gitu. Tapi kalau lihat di poster saya langsing banget kan. Jadi penyebab obesitas tuh utamanya gini Pak. Energi yang kita makan melebihi energi yang kita keluarkan. Berarti penyebabnya satu, makan kebanyakan, kurang gerak ya kan Pak, atau memang ya turunan sih Pak gitu ya. Tapi jangan nyalahin turunan dulu ya. Turunan juga kalau misalnya kita makannya makan dan aktivitasnya teratur mah insya Allah nggak bakalan kenapa-napa ya. Jadi kalau obesitas itu Pak yang kita perbaiki adalah makannya kita perbaiki, geraknya kita juga perbaiki. Makannya perbaiki gimana? Satu, kurangin yang karbonya tinggi. Karbo tinggi itu ada di apa coba? Kalau Indonesia mah yang paling sering tepung Pak. Bukan nasi Pak, nasi mah jangan suka fitnah ke nasi. Enggak. Gorengan nanti ya. Yang paling jahat itu gorengan Pak. Di situ mah udah kalori tinggi, kolesterol ada gitu. Tepung Pak, ya. Tepung ya. Ini mah kalau buka puasa udah gorengan makan bolu ya kan. Nah baru nanti gula itu ya Pak ya, gula memang karena kan kita mah apapun makanannya minumnya teh botol dan sejenisnya lah ya. Nah itu kan udah kebiasaan gitu kan minum yang manis-manis. Sebenarnya Pak, minum yang paling baik adalah air putih Pak. Nggak ada lagi yang terbaik gitu ya, mau air putihnya dari air zam-zam apalagi gitu ya kan. Tapi yang paling terbaik itu memang air putih Pak. Itu sebelum air teh, air kopi apa yang paling bagus itu air putih gitu. Makan juga selama kita mengikuti gizi seimbang ya Pak ya, takaran ininya porsinya ada, sayurnya lebih banyak dibanding dengan karbohidratnya, itu akan mengurangi kalori yang kita makan. Yang ketiga itu aktivitas kita yang ditingkatkan. Saya gendut karena pas pandemi mager Pak. Beneran saya karena kan jaga satu ruangan aja gitu kan, duduk 8 jam duduk aja. Saya mulai ngegendutin pas pandemi Pak. Karena takut sakit makan banyak tapi gerak enggak gitu. Gitu. Jadi resikonya kalau emang pengen makan banyak ya harus keluar energi yang banyak Pak. Kita ini udah puasa tapi kok nggak terus-terus juga ya? Atau pas bukanya coba sekarang. Itu sama istri. Soalnya makannya dirapel Pak. Pas coba kalau bukanya cuma sama kurma, sahur sama kurma. Nah. Terus pas hari siangnya RJP Pak. 5 siklus. Insya Allah Pak kurus ya. Tapi memang kalau makin usia ya Pak ya, misalnya punten yang usia lanjut gitu, emang agak susah Pak penurunan berat badan karena kalau udah lansia itu ada massa tubuh yang hilang Pak. Jadi sebenarnya mah kurus, gendutnya tuh gendut karena ototnya mah hilang gitu sebenarnya mah, lemaknya yang numpuk gitu kalau ini. Jadi harus akan lebih sulit gitu pada ya bisa Pak kalau kasusnya ekstrim, tapi kalau masih gitu mah Pak olahraga dulu aja. Yang Bapak pernah lihat gak siapa ya yang sampai sama Aderai namanya tuh yang nah kalau udah gemuk kayak gitu baru kita milih yang intervensi ya Pak ya. Tapi selama dijaga aja gitu Pak, 40 hari aja Bapak coba jaga makanannya ya, anti gorengan gitu, gerakan anti gorengan DKM Masjid Al-Hidayah ya. Diganti sama tahu sepat gitu ya, yang sepat-sepat aja. Gitu atau gerakannya jangan gerakan kan ada one day one juice sekarang itu gerakan 1 bulan tanpa gorengan
Maaf. Masalahnya Kan kalau jalan santai mah udah ada ya kemarin pas tablik akbar kan itu. Nah itu kan dipersering aja Pak tiap minggu. Karena setiap minggu tuh idealnya kita 150 menit olahraga. Ya boleh dibagi ke 5 hari. Berarti sekalinya olahraga tuh 30 menit aja Pak. Jalan aja Pak dari sini ke depan, balik lagi ke sini tuh udah cukup. Ya udah setengah jam. makan 50 kali. Jadi kalau gemuk itu gitu penyebab utamanya karena itu energi yang kita makan. Karena makin kita gemuk itu Pak, si hormon juga berubah. Itu yang bikin kurus susah. Jadi anggapan hormon itu kita masih kurang energi gitu. Padahal enggak gitu. Cuma karena udah terbiasa dengan pasukan energi segitu, dia menganggapnya kita lapar terus. Ya gitu. Ada lagi Bu yang mau nanya? Kalau yang PHDM udah jelas ya Pak ya? Insya Allah bisa lah ya 100 kali ya Pak ya? Pak ini Pak Kok yang paling top ya? Makan sekali. Ibu-ibu ada yang mau ditanya lagi? Dok mau nanya yang asam lambung sama GERD itu dok. Itu saya punya GERD kan ya. Dan sering merasa panas. Kalau udah banyak panas tuh nyesek kayak orang Oke, betul. Jadi kalau GERD itu adalah sakit lambung. Kan asam lambung berarti kan diproduksinya di lambung ya Bu ya. Tapi kondisi GERD itu berarti si asam lambungnya itu sudah tidak pada tempatnya lagi Bu. Udah naik nih ke kerongkongan, ke mulut gitu. Makanya kan gejalanya itu kadang panas kayak kebakar gitu. Karena asam itu Bu, kalau Ibu tahu pernah asam-asam ya kalau di kimia itu Bu, kalau ke kain itu lihat deh Bu melepuh. Apalagi asam lambung istilahnya begitu. Cuman karena tubuh kita Gusti Allah ciptakan dengan pelindung ya ada mukosa istilahnya tuh pelapis-pelapis kuat sama asam lambung. Tapi saat si asam lambung keluar dari tempatnya ke kerongkongan, ya itu mengiritasi, jatuhnya panas kayak kebakar, sesek kayak gitu. Intinya Bu satu, yang penyebabnya itu apa sih kita suka penyebab asam lambung tinggi? Lagi-lagi dari makanan Bu ya, makanan kita yang suka pelan gitu. Jadi tubuh kita tuh punya jam-jam Pak, sebenarnya dia tuh punya daya ingat. Dia tuh tahu saat kapan nih makanan dimasukin. Makanya kenapa dengan puasa Ramadan sebulan itu bilangnya buang toksik atau apa? Karena itu merutinkan lagi Pak, membalikin. Jadi biar tubuh tuh ngerti nih jam kapan kita makan gitu. Jadi dia produksi asam lambungnya juga teratur gitu. Makanya kadang yang orang lambung tuh suka suka boleh tuh puasa gitu. Selama masih kuat puasa aja. Karena itu lebih bikin teratur kita makan kok. Kunci orang sakit lambung itu adalah kita harus teratur makan. Teratur makan tuh kayak gimana? Bukan makannya teratur setiap jam dikasih makan, bukan ya Bu ya. Tapi jam-jamnya tetap Bu. Misalnya kalau misalnya Ibu makan paginya setiap jam 7, besoknya jam 7 lagi, besoknya jam 7 lagi. Diretas gitu. Jam 10 diisi snack ringan aja kayak gitu. Itu yang pertama Bu. Jadi percuma mau diobatin, mau kita anti makan pedas, anti makan asam lalali itu. Karena itu Bu, kalau kita nggak tetap pola makannya bakalan kambuh asam lambungnya. Yang kedua, habis makan jangan tiduran Bu, ya. Kasih 10 menit lah. Satu karena lagi memproses mencerna, 2 10 menit setelah makan adalah puncak gula tertinggi Pak. Jadi makanya kalau habis makan 10 menitnya kita udah tidur lagi, ya udah jadi bantalan lemak gitu. Jadi idealnya 10 menit setelah makan tuh kita masih aktivitas dulu, karena itu gula lagi tinggi-tingginya. Gitu. Jadi yang diabetes tuh Pak ya habis makan jangan langsung rebahan atau apa, aktivitas aja. Aktivitas tuh kan nggak perlu lari gitu, nggak perlu Pak, sasapu, ngelapin mobil gitu. Maksudnya yang penting jangan tiduran gitu kan. Habis sahur kata Nabi boleh tiduran apa enggak? Enggak kan? Nah kayak gitu, jalan ke masjid gitu kan, kayak gitu habis makannya jangan langsung tiduran. Sisanya ya memang dengan obat-obatan dulu, karena kadang kalau udah overproduksi kan tetap kita harus netralin gitu biar nggak itu. Hindari juga yang memicu itu satu yang gula tinggi tuh, indeks gula tinggi. Ada di mana indeks gula tinggi? Itu berkepung lagi. Saya tuh emang tepung tuh emang penuh ini Bu, emang penuh penyakit tuh istilahnya gorengan nah gitu kan. Tepung, makanan pedas sudah jelas ya, karena kan pedas sifatnya memang mengiritasi. Makanan masak juga mengiritasi. Tapi intinya yang bikin lambung tinggi itu biasanya indeks gula yang tinggi. Makanya kalau lagi kambuh asam lambung jangan dikasih teh manis, atau kuning teh tawar hangat aja atau air putih hangat aja gitu ya, jangan langsung yang manis kita kasihin.
nambahin juga, kebetulan saya GERD juga nih. Saya sudah 2 kali pada saat kerasa GERD-nya itu, saya divonisnya kena serangan jantung tuh dong. Dan malah saya 2 kali itu tidak boleh pulang karena harus rawat oleh dokter jantung. Padahal ketika saya tetap balik ke dokter saya yang gastro, dan dia bilang bukan serangan jantung itu, tapi ini GERD-nya naik. Nah, itu jadi saya sekarang agak-agak gimana ya, apakah saya memang benar gitu jantung saya kenapa-napa, karena sudah 2 kali di 2 rumah sakit yang berbeda. Ibu ada faktor risiko nggak? Punya darah tinggi, diabetes, gitu. Aman ya, berarti nggak ada komorbid istilahnya. Waktu ibu serangan sampai ke rumah sakit diperiksa rekam jantungnya? Saya biasa check up, kebetulan alhamdulillah setiap tahun, dan itu hasilnya bagus terus. Dan pada saat saya di MMC itu di EKG juga, hasilnya sih katanya bagus, tapi saya disuruh tes enzim jantung, dan itu memang dari normal itu beda 0, sekian. Naik dikit aja gitu ya? Iya, dan itu dibilang saya sudah divonis jantung. Terus terakhir kemarin 1 hari sebelum puasa, saya kena GERD juga, dan di BNC itu saya dibilang kena serangan jantung, dan dua-duanya itu dibilang saya tidak boleh pulang karena saya kena serangan jantung. Tapi dua-duanya saya biasa ya, saya denial ya biasanya kalau divonis yang serem-serem kan gitu kan. Jadi sampai sekarang saya tidak ketemu dengan dokter jantung sama sekali. Jadi gini Bu, kan tadi saya bilang ya, kalau serangan jantung itu kadang nyaru memang gejalanya tuh nyerinya ya, istilahnya nyerinya itu memang kadang tumpang tindih dengan serangan jantung tuh. Tapi kita itu dalam mendiagnosa sesuatu, ini sakit apa tuh kan nggak cukup cuma dari saya panas lambung atau saya nyeri dada aja, nggak cukup dari segitu. Makanya tadi saya tanyakan, ibu punya faktor risiko apa enggak gitu. Sebenarnya ibu usia berapa punten ibu? 50 ya Bu ya. Nah semakin bertambah usia gitu kan, istilahnya juga itu juga bisa jadi faktor risiko ya Bu ya terhadap serangan jantung. Apalagi misalnya ibu ada riwayat kolesterol tinggi, apa itu harus diperhitungkan. Tapi kalau misalnya ibu nggak ada itu semua, terus gejalanya hanya murni gitu, nyeri lambung dan bisa ditunjuk lagi ya Bu ya, karena kalau serangan jantung tuh nggak bisa ditunjuk ya Bu ya. Nggak bisa ditunjuk, itu tuh benar-benar kayak gimana ya Bu, kayak ketindihan gitu Bu. Kalau orang yang udah mengalami serangan jantung tuh nggak mau lagi kerasa itu karena kayak ketindihan. Cuman pada orang-orang diabetes hati-hati, serangan jantung nggak kerasa Bu, karena kan kalau diabetes bikin baalah istilahnya gitu ya. Jadi masking gitu, jadi harusnya sih tubuh ngerasa nyeri, tapi kalau dia punya gula jadi nggak kelihatan nyeri. Nah makanya kenapa kalau misalnya kita mau ini lambung biasa atau serangan jantung, kita harus lihat dari situ tuh Bu. Dari gejalanya lagi, apalagi nih selain itu pemeriksaan penunjangnya gimana, rekam jantungnya. Nah yang terakhir ditambah itu Bu, misalnya kalau misalnya kita obati dengan obat jantung ternyata ibu berespon dengan baik, berarti memang jantung Bu masalahnya. Tapi kalau misalnya ibu diobatin lambung membaik, nggak ada kan, itu berarti lambung masalahnya. Tapi misalnya kasusnya kalau yang serangan jantung tuh ibu sudah diobatin dengan obat-obat lambung tidak membaik, dan gejalanya nyeri dadanya udah nggak bisa ditunjuk, udah nggak jelas gitu. Cuma memang kalau udah usia tadi ya, saya ingetin lagi 40, 50 udah masuk kepala 4, kita harus rutin cek tekanan darah, cek gula, cek kolesterol. Kalau ada rezeki general check up, benar Bu. General check up apa yang paling penting? Rekam jantung sama ronsen dadanya buat kelihatan nih gitu. Kalau bagus lagi lengkap ya Bu, ada fungsi ginjal, fungsi hati. Nah itu sekarang itu sebenarnya Kemenkes bakal ngegalakin Bu bahwa udah usia dari mulai usia produktif itu harus udah setidaknya MCU sekali. Udah bakal digalakin, saya nggak tahu bakal tahun ini atau tahun depan, karena itu udah dicanangin sama Kemenkes mau pokoknya screening itu termasuk bagian gitu, dari mulai anak usia 18 tahun sampai usia produktif. Baru kan yang lansia, yang lansia muda, lansia tua. Jadi kalau misalnya memang ada rezekinya kan cek aja, kan tadi lebih baik tahu daripada TP. Itu aja Pak, karena kalau kita lebih tahu lebih dini, kita lebih bukan kita cari penyakit ya istilahnya, justru kita buat mengobati lebih dini, lebih mencegah lebih dini lagi gitu. Karena kalau udah
jantung, udah kena, udah apa repot Bu, repot apa? Karena kan kalau yang punya darah tinggi atau jantung tuh Bu, kontrolnya harus setiap bulan minimal. Atau misalnya kalau udah stabil sih bisa 6 bulan sekali. Tapi kan kita kesana ongkosnya, ngantrinya, ada biaya keluar, ada waktu yang kita korbankan gitu. Kalau udah sakit repotnya gitu Bu. Kalau saya sih senang, pasien banyak Bu ya. Gitu. Kalau saya senang gitu. Cuma kan tetap ya saya juga harus lebih baik mencegah ya Bu ya, karena kalau datang dengan kondisi udah berat itu akan lebih repot lagi. Gitu. Jadi kalau yang kasus Ibu, kewaspadaan terhadap sakit jantung tetap harus ada ya Bu ya, karena itu kan ada faktor resiko ini. Tapi kalau insya Allah kalau Ibu kolesterol aman, rekam jantung aman, tidak ada komorbid atau apa-apa, hanya murni gitu dari lambung dan dada yang panas, itu kemungkinan memang GERD masalahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada rekam jantungnya aneh atau apa, perlu tahunya itu. Biasanya kalau misalnya tadi kan ada peningkatan sedikit enzim. Jadi gini Bu, kalau serangan jantung itu ada tingkatan sebenarnya ya Bu ya. Ada yang kalau misalnya sumbatannya kecil Bu, paling ya kayak aliran darah macam-macam dikit lah gitu. Tapi nggak bikin si sel-sel otot jantungnya itu iskemik itu kekurangan oksigen. Cuman lambat aja dapat oksigennya. Nah itu bisa gejalanya kayak serangan jantung, tapi ringan gitu Bu. Kalau sumbatannya udah parah, misalnya alirannya yang kesana parah, hilang oksigen. Kalau hilang oksigen kan si sel nggak bisa berfungsi Bu. Nah, tapi kalau udah total Bu, nggak dipasang ring lah istilahnya, total nggak ada aliran sama sekali, sel ototnya mati Bu, sel otot jantungnya mati. Kalau cuma 1-2 bagian ya itu nanti rekam jantungnya akan beda-beda Bu. Tapi kalau misalnya udah banyak bisa gagal jantung Bu, gagal pompa karena selnya udah mati semua istilahnya. Karena kayak gitu Bu, jadi ada tahapannya. Jadi mungkin yang dibilang itu nggak bisa bergerak karena ringan Bu. Kita iskemik ringan, jangankan Ibu kayak orang-orang kolesterol, orang-orang perokok tuh bisa jadi terjadi iskemik ringan. Cuma Allah itu maha baik Bu, kita tuh suka dikasih backup gitu. Saat ada satu fungsi yang enggak ini, ada fungsi lain yang bantu atau menggantikan gitu. Tapi jangan berarti ya udah kalau aku punya backup enggak lah. Kan tugas dari Allah juga menjaga kesehatan kita ya, yang dititipin ke kita kayak gitu. Kita tetap jaga kesehatan. Jadi Ibu itu ya Bu, nanti pastiin aja Ibu medical check up lagi kalau ternyata dari jantungnya aman insya Allah. Kalau mau sih Bu di treadmill Bu kayak Bapak itu. Treadmill tuh lebih spesifik nanti. Bener nggak Ibu ada iskemik istilahnya? Kateter. Treadmillnya bagus. Kalau treadmillnya bagus insya Allah. Ibu ada disuruh konsumsi obat-obat jantung rutin saat ini? Berarti bukan Bu ya, jadi jangan takut ya Bu ya. Cuma memang kehati-hatian ya Bu ya, tadi saya bilang karena serangan jantung itu kadang gejalanya kayak gitu, kayak orang mah aja gitu. Jadi nggak salahnya lah Bu ya, periksa aja. Apalagi sadar usia, nggak sadar diri, sadar usia gitu. Usia 40, 50, 60 mah udah wajib kalau kata saya ada meriksain kesehatan, apalagi dikit-dikit. Kadang gejalanya kayak orang masuk angin juga gitu Pak, serangan jantung gitu. Periksain aja, mau boleh ke saya ada praktek di depan. Jadi promosi. Nah, maksudnya ke rumah sakit ke mana ke tenaga kesehatan periksain. Kan lebih baik tahu daripada tempe. Ya, itu Pak ya. Ingat ya Pak ya, udah mulai usia 40 nih Pak. Pada baru kan, baru menginjak 40 tahun ini. Baru kemarin ya. Perasaan baru kemarin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Udah tanggung, nggak perlu lagi. Udah, cukup lah ya. Yang DHD-nya masih ingat ya? Ada yang lagi mau nyoba terakhir yang bisa hijau? Nanti ada hadiah dari Pak Herdi. Hadiahnya di. Hadiahnya jadi emosi. Nih siapa? Ayo yang mau nyoba sekali lagi sampai hijau. Baru 30 tahun. Ini umurnya masih 30 Bu. Iya. Berapa Pak usia Pak? 30. 53 berarti ya. Gimana Pak pertama-tama? 69 mau dibalik 96. Kemarin katanya 70. Duh, lah iyalah Pak.
Berarti 39 ya, 30 tahun yang lalu ya Pak ya. Tiga jari dulu Pak, 3 jari dulu dari ulu hati. Nah, taruh tangannya di situ. Oke, kunci. Lurusin. Nah, posisinya lurus saja Pak. Nah, gitu. Nah, sejajar ini jantung, tangan sikunya lurus, kurang ke depan dikit. Nah, baru Pak, tekan. 100 kali, 1, 2, 3. Pasti, nah, tuh kan. Nah, bener kan hijau ya, tepuk tangan. Beda biasa betul. Hadiahnya cek gula gratis di apotek. Ada di sini bisa. Ada tuh cek gula gratis. Ada ya. Kalau udah cukup. Masih ada kolesterol nggak? Ada. Ada tes itu. Ada tes. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau ada salah kata, salah bahasa atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok, cerah sekali. Masya Allah, tadi ilmunya ya bapak-bapak, ibu-ibu sangat bermanfaat banget. Terutama kita yang udah umur-umur sampai ini. Tadi ada titipan Bu Dokter nanti kata minta fotokopian apa PDF kayak ini nanti. Terus ada titipan tanya, ini dokter praktek spesialis jantung atau dokter umum atau gimana? Masih dokter umum, doakan saja ya, ada rezeki buat sekolah. Di rumah praktek juga Kak? Sebenarnya prakteknya di apotek Pak Herdi. Cuman on call Pak, jadi Pak Herdi tulis aja ke HP-nya nih ya. Jadi kalau nanti mau diperiksa boleh WA atau apa. Karena memang sibuk di rumah sakit saya Pak, lagi amanahnya cukup gede di rumah sakit, jadi kepala instalasi gawat darurat sama rawat jalan. Jadi untuk praktek tuh rada nggak kepegang. Cuman kalau on call biasanya sih yang udah di klasternya Pak Herdi mah on call kalau mau diperiksa. Jadi nanti saya ke rumah Bapak. Rumah sakit mana? Rumah sakit Dompet Duafa Pak, sekarang saya di Parung. Rumah sehat terpadu di Dompet Duafa. Kemang jam siapa? Menerima BPJS Bapak boleh kalau mau ke sana. Mau nyari saya dong silaturahmi boleh. Ya, demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga ilmu yang kita terima tadi kita dapat ya minimal kalau ada ya keluarga yang terdekat kita praktekkan, terutama yang teman atau saudara kita ya. Mungkin kalau nggak ada, insya Allah tadi udah ada tanya jawab sudah selesai ya. Jadi karena waktu juga mungkin kita akhiri ya dokter ya acara pada pelatihannya pada pagi hari ini menjelang siang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita tutup pelatihan pada pagi hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.